Pemilik giok ini yang menyelamatkanku. Feng Jiu selidiki siapa yang menyelamatkanku tadi malam. Siapa sebenarnya? Dia adalah Long Shuai. Bagaimana dengan anak-anaknya? Anak-anak apa mereka hanya sekelompok tikus percobaan di laboratorium? Cari mati. Long Shuai anak-anak. Bagaimana keadaan anak-anak itu? Anak-anak itu menjadi korban kekejaman. Semuanya tewas di laboratorium biologi. Long Shuai. Istana Tianlang aku Qin Mu bersumpah kepada langit. Pasti akan mencabut kalian sampai ke akar-akarnya. Long Shuai, ada telegram darurat dari Nanji. Katakan. Adikmu kini mengalami masalah. Kalian siapa? Gadis ini benar-benar segar ya. Apa yang kalian inginkan? Pantas saja Lei Xiao menunjukmu. Lei Xiao. Ya tetap diam seperti itu. Sangat bagus. Foto ini benar-benar sangat seksi. Katanya kamu masih mahasiswa. Masih perawan ya. Aku beritahu kamu. Aku paling suka yang seperti ini. Selamat datang Long Shuai. Di mana adikku? Lapor Long Shuai hari ini adalah pesta ulang tahun kakek Yang. Mereka mengundang Gubernur Lei dan memberikan adikmu Qinya kepada putra Gubernur Lei. Keluarga yang dulu aku membalas budi. Menjadi menantu keluarga yang selama 5 tahun menderita penghinaan kalian. Sudahlah sekarang malah berani. Mengincar adikku benar-benar terkutuk, siapkan mobil. Menuju kediaman keluarga Yang. Ya, Hei Lau, yang kamu tenang saja. Tahun depan proyek Dongcheng pasti milik keluarga Yang. Terima kasih atas bimbingan Direktur Lei. Bagus. Memang anak harimau tidak akan melahirkan anak anjing. Pahlawan muncul dari kalangan muda hanya mendengar suaranya. Sudah tahu keluarga Lei akan melahirkan orang besar lagi. Oh, benarkah? Aku. Hahaha. Lau, yang aku cuma bercanda. Anakku ini mirip aku. Cuma satu kata hebat. Hahaha, hebat. Dirut yang pas kemarin kamu suka sepasang vas antik giok langka. Hari ini aku bawa buat kamu. Selamat ya keluarga Yang. Dengan dukungan Gubernur Lei jadi keluarga nomor 1. Pasti bisa segera tercapai dirut yang ini. 8.888 batang emas. Selamat ya keluarga yang terus melesat. Aku juga ada hadiah. Menantu keluarga yang Qin Mu, semoga kakek panjang umur. Kasih karangan bunga, kamu mau kutuk aku mati ya? Aku cuma menantu, mana berani kutuk kakek. Takutnya keluarga yang sendiri yang cari mati. Kamu maksudnya apa sih? Semua keluarga yang dengar baik-baik dalam 3 napas. Serahkan adikku, kalau tidak jangan salahkan aku berubah jadi kejam. Qin Mu, kamu mau memberontak ya? Mr. Wang, tolong bantu usir binatang sialan ini. Ternyata Wang Tianhu, murid utama Master Wang Feibao. Tidak menyangka keluarga yang bisa dapat Wang Tianhu jadi bodyguard. Aku peringatkan sekali lagi. Serahkan adikku. Mr. Wang, ayo. Komandan Long, musuh sudah ditembak mati, silakan inspeksi. Bilang adikku mana?
Sampah berdiri sana. Enyah, Anjing liar ini berani gigit majikannya. Hari ini bagaimanapun kamu tidak boleh naik. kalau aku nekat naik, Maka aku akan bunuh anak dalam perut. Biar keluarga Kim punah selamatkan ibu atau anak. Kamu pikir baik-baik sampah. Mana turun? kamu pikir aku tidak tahu anak siapa? Kim Kinemyu kamu maksudnya apa? Anak dalam perutmu bukan anakku. Enyah, jangan paksa aku bertindak ke ibu hamil. Berhenti. Berani sentuh anakku. Keluarga San tidak akan membiarkanmu ini Yang Xiao-Xiao. Anak dalam perut ternyata benar bukan anak Kim Mu. 4 keluarga besar Nanji Yang Xiao-Xiao bisa dekat dengan Yang Master San. Benar-benar luar biasa. Aku tidak mencarimu, kau sendiri yang muncul Feng Jiu. Aku akan membuatnya tidak bisa menjadi pria lagi. Kau berani menyentuhku, aku beritahu kau. Keluarga San kami memiliki dukungan kuat di belakang. Kau tidak bisa melawan. Aksi. Enyahlah. Gubernur Lei dia. Sekelompok sampah. Lei muda. Dia hampir mati-mati. Orang mati lebih baik ya benar. Kalian berdua cepat sekarang naik, dan serang dia untukku. Serang sampai mati, hadiah besar menanti. Cepat, dia akan mati sebentar lagi. Kau cari mati. Aku Lei. Siapa yang berani bertindak akan ditembak di tempat. Anakku. Kau enyahlah. Satu langkah lagi akan ditembak di tempat. Kau Kim Mu. Kau membunuh putra Gubernur Lei. Orangnya kubunuh, lalu bagaimana? Aku akan membuat keluarga Kinmu menemani anakku di kuburan. Kau berani. Kau bagaimana punya senjata hebat ya? Hei, Wali kota Zhang. anakku dibunuh orang. Aku pinjam beberapa orangmu, semakin cepat semakin baik. Feng Jiu, biarkan dia berteriak. Cepat, mereka itulah orangnya. Tembak mati di tempat. Aku lihat siapa yang berani menembak. Kalian diam saja, apa bunuh mereka. Balas dendam untuk anakku. Kau berani. Bawahan tidak berani. Lalu kau berani. Bawahan tidak berani. Lei, kau panggil pasukanku untuk membunuhku. Kau siapa? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik, yang berdiri di depanmu adalah satu-satunya dewa perang dari negara Daxia, Jenderal Bintang 5. Kau jenderal. Jenderal menantuku yang baik, semuanya Lei Chong. Dan anaknya memaksa keluarga yang untuk melakukannya. Keluarga yang tidak bersalah, tolonglah menantu baik. Maafkan keluarga kami yang... Kak, Sudah tidak apa-apa, kakak sudah kembali. Aku tidak peduli kau adalah Long Shui atau anjing guru. Membunuh anakku harus membayar dengan nyawa. Lei Chong turunkan senjatamu. Mati saja. Semua yang terlibat dalam hal ini bunuh saja. Kinemyu melihat kita pernah menjadi suami istri. Maafkan aku, maafkan keluarga kami yang... Di mana dirimu yang baik 5 tahun lalu, kenapa menjadi seperti ini sekarang? Aku kembalikan giok ini padamu mulai sekarang. Kita putus hubungan. Giok ini bukan milikku, ini milik Xiaoruyu. Apa kau bilang giok ini bukan milikmu? Ini adalah giok yang kuberikan pada putri keluarga Xia 5 tahun lalu. Giok milik Xiaoruyu Kinemyu, hehe. Menurutmu aku sudah berjasa belum? Maafkanlah keluarga kami yang... Hahaha, keluarga yang telah menipuku selama 5 tahun. Layak mati. Feng Jiu, bunuh semua kecuali kamu. Setelah anak itu lahir, bunuh juga. Semua orang dengar perintah, siapapun yang terlibat dalam luka Kinnya eksekusi di tempat. Ya?
Long Shuai, tugas sudah selesai. Kamu tinggal jaga Xiao ya, aku akan pergi ke keluarga Xia. Apa kau bilang ulangi sekali lagi? Kakek aku tidak mau menikah dengan Su Hao. Tahun-tahun ini kau telah mempermainkan keluarga, Xiao jika kau tidak setuju. Aku akan menenggelamkan ini ke sungai. Kuo-kuo, nanti paman akan membawamu. Main perahu di sungai. Baiklah, Kuo-kuo paling suka naik perahu. Anak baik, sekarang kamu seharusnya tahu. Bagaimana harus memilih. Baik, aku akan menikah. Ya bagus. Adik Su, lihatlah. Ruiweku dan putra sulung Su sangat cocok sebagai suami istri. Sangat serasi menurutku hari ini. Kita tentukan pernikahan ini Kakek Xia, bukan aku tidak mau Ruyu menikah. Tapi karena keluarga Su. Sangat tradisional. Sangat mementingkan garis keturunan. Adik Su, jangan khawatir, ini akan kuhadapi. Jangan biarkan dia masuk ke pintu keluarga Su. Tidak boleh, Kuo-kuo harus bersama saya. Diam, hari ini kamu harus menikah. Kalau tidak menikah atau aku akan membuang ini ke sungai. Berhenti. Siapa itu? Aku ayahnya. Siapa kamu berani mengganggu pesta keluarga Xia? Maaf, aku terlambat. Oh, ternyata kamu apa yang kamu mau. Oh, mau kompensasi ya? Cukup. Ambil uang ini dan pergi. Barusan kamu bilang mau menenggelamkan anakku. Ya, kamu mau apa? Ada masalah? Berhenti. Aku peringatkan kamu, kalau ada lagi kamu mati. Orang-orang tangkap dia. Kamu apa yang kamu mau? Tenang, aku adalah kepala keluarga Su Zhenfang. Hari ini adalah hari bahagia keluarga Su dan Xia. Hari pertunangan. Bisa kasih muka padaku. Tunggu, Xia Ruiyue. Masuk ke keluarga Su kami. Pasti tidak akan menyia-nyiakanmu. Keluarga Su itu apa? Kamu sangat sombong di belakang keluarga Su. Ada wakil wali kota Nanji, Li Yong. Oh, Wakil wali kota, ada wakil wali kota. Berani memerintahku. dia bisa menghancurkan seluruh keluargamu dengan satu jari. Wakil wali kota kecil, aku tidak peduli. Siapa yang berani bicara sembarangan di sini? Ayayayaya, Li Daren. Kamu akhirnya datang dia. Ini dia tidak hanya tidak menghormatimu, tapi juga menghina kamu. Apa yang dia bilang? Dia bilang kamu. Dia bilang kamu. Aku akan membunuh 9 generasimu. Li Yong, kamu berani sekali dengan satu kalimat. Berani membunuh 9 generasiku, kamu masih punya hukum. Hukum. Hahaha. Bicara hukum denganku, aku kasih tahu. Saya Liong adalah hukum. Kamu harus mati kalau saya mau. Saya biarkan kamu hidup. Baru kamu bisa hidup. Ngerti gak, hari ini ada Pak Li di sini. Kamu jangan harap selamat, ayo. Bawa dia pergi. Besok siang. Dieksekusi di gerbang selatan. Apa itu jari besi? Badai emas. Semua berhenti. Kamu sebenarnya siapa? Bukannya kamu sudah tahu? Aduh. Pak Li sekarang masih mau bunuh saya. Pak, kenapa kamu berlutut padanya? Bukannya kita harus cabut uratnya, kulitnya dilepas lalu buang ke jalan. Orang Xia, kamu ngajarin saya ya? Bukan Pak Li. Dia yang menghina kamu. Bukan saya. Diam. Ibu saya meninggal saat saya berumur 3 tahun. Gak boleh ya? Aduh Pak Li. Anda ini diam. Saya sedang menyelamatkannya. Pak Li, mereka ingin menikahkan istri saya dengan si bodoh itu, bahkan mengancam akan menenggelamkan anak saya soal ini. Saya harap Anda memberikan jawaban yang memuaskan. Ayo bawa mereka semua ke ruang interogasi. Minum teh, saya akan interogasi satu persatu.
Baik Pak, saya akan menanganinya seperti ini. Apakah Anda puas? Ruyu maaf. Semua salah saya, aduh Ruyu. Bagaimana caranya supaya kamu mau memaafkan saya? Katakan saya terima. Tamparan ini untuk penghinaanmu padaku 5 tahun lalu. Tamparan ini untuk penghinaan yang saya dan Kuo alami selama 5 tahun ini. Tamparan ini untuk tulang punggung keluarga Xia yang patah selama ini. Maaf, Anggap saja tidak pernah terjadi ya. saya akan mengganti rugi kalian. Ganti rugi, kamu mau ganti rugi pakai apa? Awas. Kuo. Dokter. Tolong selamatkan anak saya ditabrak mobil masih belum sadar. Bukan kami tidak mau lihat, cuma hari ini rumah sakit kami. Pasiennya terlalu banyak, gak bisa handle, gimana kalau besok aja datangnya? Kamu bilang ini pasiennya banyak. Kenapa ini rumah sakitku? Aku bilang di sini rame. Iya rame, kamu bisa apa sama aku? Ah, kamu berani mukul aku. Aku kasih tahu yang sebenarnya, anakmu pasti mati. Ada orang penting yang bilang, bukan cuma rumah sakit kita yang gak mau obatin, seluruh rumah sakit di Nanji. Gak ada dokter yang mau obatin anakmu. Kamu cuma bisa lihat anakmu mati di depanmu. Kalian gak mau obatin, aku sendiri yang obatin. Kin Mu jangan bikin ribut. Ruyu, aku gak bikin ribut, penyakit Kuo aku bisa obatin. Kamu ngerti juga soal pengobatan. Lucu kalau hari ini, kamu bisa bikin anakmu hidup lagi. Aku bakal sujud dan ketuk kepala untukmu. Oke, ini kamu yang bilang sendiri, suster. Ambilin aku jarum perak. Percaya sama aku. Hahaha, anakmu hampir mati karena kamu obatin. Kuo. Mama ini di mana? Kuo. Sekarang kamu yang ketuk sendiri atau aku yang bantu? Pulang dan kasih tahu orang di belakangmu siapin peti mati. Aku Kin Mu pasti bunuh dia. Long Shuai. Aktifin sistem Tianyan, cari pembunuhnya. Keluarin dia. Siap. Apa kamu bilang Kin Mu ini? Dia bisa ngobatin. Pergi. San Shao, kamu harus bantu keluarga Yang. Kin Mu bikin aku gak bisa punya keturunan. Kalau gak bunuh dia, gak bisa hilang rasa benciku. Tapi Kin Mu bilang dia Long Si. Dia cuma sampah, aku udah cek latar belakangnya. Dia cuma anak yatim panti asuhan. Walaupun dia Long Shuai bisa apa? Di belakangku ada langit. Tunang Kin Mu, cuma sampah, dia pasti mati. Aku bawa kamu pulang bukan berarti aku maafin kamu, tapi karena kamu udah selamatkan Kuo. Ayah aku pulang. Kok pulangnya cepat, bukannya kamu sama Su? Dia ngapain? Ayah aku Kin Mu, ayahnya Kuo. Aku. Ayah apa yang kamu cari? Kamu pergi sana. Kamu sudah menyakiti putriku selama bertahun-tahun. Sekarang kamu kembali, untuk apa masih merasa keluarga Xia? Tidak cukup malu ya aku? Ayah, jangan pukul ayah. Ruyu, biarkan ayahmu memukul asalkan ayah bisa tenang. Bagaimanapun hukumanku aku terima. Ini yang kamu katakan aku ah. Aku. Kenapa kamu tidak menghindar? Ayah aku yang salah pada keluarga Xia, aku rela dihukum. Ah, bencana. Ayah, hutangku pada keluarga Xia pasti akan kubayar. Kamu lihat saja dirimu, dengan apa kamu akan membayar. 10 hari, dalam 10 hari aku pasti akan membuat keluarga Xia menjadi keluarga terkemuka di Nanji. Jika aku tidak bisa, aku akan meninggalkan Ruyu dengan sukarela. Kamu tidak tahu apa-apa 10 hari. Ini yang kamu katakan, kalau tidak jangan salahkan aku mengusirmu. Yang Mulia Pelindung, berkat kehebatanmu, membantu saya menghapus pengawasan sistem mata langit, bisa menghindari penyelidikan dari Biro Pengawas. Untuk memburu satu orang. Membuat seluruh kota gempar. Apakah kamu merasa hidupmu terlalu panjang? Yang Mulia Pelindung, maafkan saya kali ini. Saya tidak akan berani lagi perintah dari kepala Kuyo. 3 hari. Mendapatkan 100 anak laki-laki dan perempuan. Menebus kesalahan dengan prestasi. Terima kasih Yang Mulia Pelindung atas belas kasihmu. Apa hilang? Bagaimana bisa hilang?
Saya segera datang. Apa yang hilang? Kuo hilang. Apa Feng Jiu? Cari bahkan jika harus membalik langit. Harus menemukan putriku. Jenderal naga orang ini 1 jam yang lalu mengambil bus sekolah, tapi saat kami tiba, bus sekolah sudah kosong, anak-anak juga semua hilang. Katakan di mana orangnya. Selatan dermaga. Hei San, anak-anak sudah sampai. Uangnya uang. Bukankah sebelumnya sudah saya berikan? Sebelumnya kamu juga tidak bilang harus menculik 1 bus anak-anak. Ikutin 1 juga ikutin. Apa bedanya? Jangan banyak bicara. $1 juta kalau tidak. Aku tidak mau lagi Masalah uang bisa dibicarakan. Kamu hanya perlu memastikan anak-anak ini naik kapal dengan lancar. Aku akan langsung transfer uangnya, itu baru benar. Bekerja. Kalian siapa? Ambil senjata. Mas, jangan bunuh aku. Aku cuma pekerja biasa. Long Shuai tidak ada anak muda. Paman, ada kakak yang teriak keras. Dikurung di sana. Kuo. Ayah, aku takut. Kamu lihat dirimu, Kuo sudah hilang. Pria itu tidak bisa membantu, malah tidak tahu kemana. Saat dia kembali, segera kemas barang dan pergi. Ayah. Kamu baru ingat pulang ya, Kuo? Kuo, kamu baik-baik saja kan? Mama, ayah yang menyelamatkanku. Lumayan kamu masih punya hati. Orang yang tidak bisa sukses malah merusak. Bahkan seorang menantu pun tidak bisa diatasi. Kali ini kerugian Tian Lang Dian sangat besar. Pemilik istana memerintahkan, kamu harus mengambil kepala Qin Mu. Sudah jelas. Sandong. Aku mau kamu menghancurkan Xiaoyu dengan keras. Semakin parah semakin baik. Sandong, tenang, aku mengerti. Aku pasti akan menghancurkan gadis itu. Aku pergi dulu. Qin Mu. Ini semua karena ulahmu sendiri. Perusahaan sibuk, apa sebenarnya yang terjadi? Ai Manager Li dari grup Donghai sudah setuju dalam tender. Memban to kill Yargesia. Tapi, Saudari, aku perkenalkan, ini Manager Li dari grup Donghai. Nona Xia, mari minum. maaf, aku tidak bisa minum alkohol. Xia, are you? Manager Li memberimu minum. Kamu berani tidak minum, Xia Rubin? Tidak dengar gadis cantik bilang tidak bisa minum. Ya Nona Xia. Untuk Nona Xia. Hahaha, mari kita bersulang untuk kelancaran proyek kita. Ruyu demi tender kita. Malam ini harus buat Manager Li senang ya. Xia Ruyu tahun ini kalau tidak dapat proyek tender grup Donghai, keluarga Xia akan bangkrut. Kalau begitu saya temani dia main dadu. Maksud saya malam ini temani Manager Li dengan baik. Tidak mungkin. Xiaoyu Wesak Susi APA. Qin Mu saja kamu bisa tahan, apalagi temani Manager Li. Menghina kamu ya. Bajingan. Jangan sok jual mahal ya hari ini, kalau tidak temani Manager Li dengan baik. Jangan pergi kemana-mana ya. Aduh. Hari ini kalau tidak temani saya dengan baik, jangan pergi kemana-mana. Tolong lepaskan saya. Saya suka lihat kamu merengek.
Lanjut. Aduh. Tolong lepaskan saya. Berani menggigit saya hari ini, lihat kamu mati bagaimana. Saya akan tunjukkan ke seluruh dunia. Keadaanmu hahaha. Siapa kamu? Saya dari grup Donghai. Qin Mu, hentikan dia dari grup Donghai. Diam. Kamu. Ruyu. Seluruh kota Nanji belum ada yang berani memperlakukan Ruyu Fengjiu seperti ini. Long Shui. Bunuh. Ya. Tunggu. Kamu yang bawa Xia Ruyu ke sini. Qin Mu, kamu tidak bisa bunuh saya juga demi keluarga Xia. Kalau tidak ada proyek grup Donghai, keluarga Xia akan bangkrut. Mengingat kamu keluarga Ruyu. Hanya sekali ini. Terima kasih Tuan Qin. Saya siapkan satu dokumen tender grup Donghai. Ya. Saya sudah mencari tahu grup Donghai. Sangat puas dengan proyek kita Qin Mu, kamu memang hebat. Qin Mu, dari mana kamu dapat proposal sehebat ini? Saya minta tolong teman saya. Dengan proposal ini grup Xia kita akan selamat. Wah, ini Qin Mu. Jangan-jangan kamu pikir bisa merebut proyek Angel Pharma dari tangan saya. Qin Mu dengan campur tangan yang mastersan keluarga Xia akan hancur. Bagaimana lukamu sudah sembuh? Mau saya lukai lagi? Kamu Qin Mu. Kamu tidak tahu siapa yang kamu lawan. Akan saya bunuh kamu, ayo pergi. Terima kasih kepada semua yang hadir dalam tender kami. Proposal yang diajukan sangat baik. Khususnya proposal grup Xia, perencanaannya jelas. Idenya inovatif, sangat menarik. Hebat benar-benar kita sayangnya. Proposal grup Xia terduga menjiplak proposal grup San. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan juri, pemenangnya adalah grup San dan grup Donghai akan memblokir grup Xia di seluruh industri. Menjiplak ini, bagaimana saya tidak menjiplak? Qin Mu, kamu memang hebat bisa mendapatkan proposal keluarga San kami, hanya saja menjiplak tidak tahu mengubahnya. Direktur Tang, apakah ada kesalahpahaman? Kami tidak akan menjiplak. Miss Xia, apakah kamu meragukan saya? Atau meragukan grup Donghai? Direktur Tang, bukan itu maksud saya. Qin Mu. Bagaimana Qin Mu melawan saya? Kamu masih belum cukup. Fang Yiru ini harus kamu jelaskan. Apa yang terjadi dengan Tuan Qin? Apa yang terjadi kamu sendiri yang tahu. Bermain apa kamu kenal? Ketua grup Donghai Tuan Fang. Kamu pikir kamu siapa Qin Mu? Jangan mempermalukan keluarga Xia, bagaimana kalau kamu berlutut dan jilat sepatu saya? Saya akan minta Direktur Tang membatalkan blokir keluarga Xia. Kalau tidak, tunggu saja kebangkrutanmu. Qin Mu, ayo kita pergi. Jilat kalau tidak kamu keluar dari keluarga Xia. Tang, kamu kemari Direktur Fang. Anda datang keluarga Xia menjiplak. Di mana buktinya? Bukti masih perlu bukti? Proposal mereka sama persis sampai sekarang. Kamu masih belum sadar kesalahanmu. Kamu bilang sama persis. Tunjukkan proposal kedua keluarga itu, ini. Proposal keluarga San proposalnya hilang. Manajer Tang, kamu anggap aku bodoh ya? Bilang. Kamu terima berapa untung dari keluarga San? Aku tidak bersalah. Aku benar-benar tidak terima untung mereka Tang. Kamu dipecat suap menyuap, mengeruk keuntungan pribadi. Kamu akan habiskan sisa hidupmu di penjara. Direktur, aku tahu salah. Maafkan aku kali ini, ayo usir dia keluar. Tunggu Pak Fang. Aku tahu grup Donghai kamu punya kemampuan. Tapi beberapa hal lebih baik tutup satu mata. Biarkan saja Tuan San. Hal ini tidak perlu kamu khawatirkan. Mengingat kamu menggunakan cara tidak fair. Untuk tender, aku secara resmi memberitahumu. Grup Donghai akan selamanya membatalkan kualifikasi kerja sama dengan keluarga San. Fang Yiru, jangan menyesal. Tuan Qin, dengan penanganan ini, apakah kamu sudah puas? Ini bagaimana? Aku bilang aku tidak menjiplak. Benar proposal Tuan Qin. Memang proposal terbaik, kami sangat menantikan kerja sama dengan keluarga Xia.
Beresin urusanku. Tolong jangan pukul aku. Aku pukul kamu semua karena mantan suamimu. Qin Mu yang berbuat baik, aku akan bunuh kamu hari ini. Dewan Pelindung. Hal kecil saja tidak bisa selesaikan. Jangan Dewan Pelindung, jangan, aku tahu salah. Kali ini aku benar-benar tahu salah. Berhenti, jangan. Aku punya cara. Bagaimana rasanya? Dewan Pelindung, aku benar-benar punya cara. Kali ini pasti berhasil, obat Enjo. Bahkan kanker pun bisa ditaklukkan oleh obat ajaib. Ini menyangkut rencana besar kuil langit. Harus dapatkan. Pak Xia, aku datang hari ini untuk proyek besar bernilai miliaran. Oh. San, tolong jelaskan lebih detail proyek besar apa ini? Cucu Anda, bukankah dia memenangkan proyek obat malaikat dari grup Donghai? Jika proyek ini berhasil, tidak hanya ratusan miliar, bahkan triliunan pun mungkin. Saya pernah mendengarnya. Tapi jika tugas tidak selesai, denda juga bukan jumlah kecil. Garis itu berani gila, tapi saya tidak berani. Kalian tidak bisa menyelesaikannya. Masih ada kami. Keluarga San. Maksud San adalah, saya akan mengeluarkan 2 miliar untuk membantu menyelesaikan proyek ini. Saya ambil 60%, bagaimana kakek? Bahkan jika kita hanya dapat 40% itu, sudah untung besar. Xia Ruyu itu hanya memikirkan dirinya sendiri, baru saja menyelesaikan proyek. Sudah tidak peduli kita jika dia untung. Dalam matanya saya, tidak ada lagi benar. Harus dia tahu siapa yang memimpin keluarga Xia. Kalau begitu, bergantung pada San. Tidak masalah. Kakek Anda mencari saya. Ruyu, dengar kamu memenangkan tender grup Donghai. Sedang mempersiapkannya. Kakek ini kontrak triliunan. Ruyu masih muda dan kurang pengalaman, apakah aman menyerahkan padanya Xia Rubin? Apa maksudmu, apa kamu punya keberatan? Ayah kerja sama kita dengan grup Donghai. Berhubungan dengan hidup matinya keluarga Xia. Tidak boleh ada kesalahan, Ruyu. Persiapkan diri, serahkan perusahaan pada Rubin. Kakek saya. Apakah kata-kata saya tidak berarti? Ayah, saya rasa ini tidak adil. Apa adil? Tidak adil. Saya lakukan ini untuk keluarga dalam matamu. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Ruyu, jangan menangis. Qin Mu ini bukan salahmu semua karena kakek terlalu memihak. Rubin memaksa menyerahkan perusahaan padanya. Ruyu, percayalah, yang seharusnya milikmu tidak akan diambil siapapun. Hahaha, Fang, saya mewakili keluarga Xia. Untuk menandatangani kontrak dengan Anda, saya ingat di tender. Yang menawar adalah Nona Xia. Hahaha, Fang. Saya juga keluarga Xia, bekerja sama dengan siapa saja sama saja. Ah, hahaha, Xia Rubin. Kita belum akrab sampai segitunya. Baiknya panggil saya Fang Dong. Fang. Fang Dong, hahaha. Dan satu hal lagi, grup Donghai kami hanya bekerja sama dengan Nona Xia Ruyu, Tuan Xia. Lebih baik Anda pulang dulu, Fang Dong. Kenapa ini? Tidak mengerti? Pergi. Tuan Qin, saya sudah melakukan sesuai perintah Anda. Kakek San Shao, begini keadaannya. Begitu saya datang langsung disuruh pergi, saya rasa pasti Xia Ruyu yang main curang. Ruyu, dia pikir dia siapa? Kakek coba pikir, Fang Lao. Kalau tidak ada hubungan khusus dengan Xia Ruyu, apakah Fang Lao akan menyinggung San Shao demi Xia Ruyu? Maksudmu, saya rasa Xia Ruyu pasti sudah tidur dengan Fang Dong untuk mendapatkan kesempatan kerja sama ini. Anak perempuan itu pantas saja. Tidak apa-apa, biarkan dia menandatangani lebih baik. Maksud San Shao adalah, setelah kontrak ditandatangani, bukankah masih bisa dialihkan? Selama kita bisa mengendalikan kelemahan Xia Ruyu, kontrak kecil bukan masalah besar. Ruyu. Apa kamu tidak menyambut kakek? Tidak ada apa kalian mencariku. Ruyu, sekarang kamu sudah menjadi Direktur Utama Grup Xia. Dan sudah bekerja sama dengan Grup Donghai untuk mengembangkan proyek Angel Pharmaceutical. Kalau sudah sukses, jangan lupakan kakek tua ini. Kakek, jangan bicara begitu. Kalau begitu kamu bisa menyerahkan posisi manajer umum Grup Xia kepada Rubin. Kakek, Xia Rubin sama sekali tidak paham bisnis. Anda menunjuknya sebagai manajer umum, ini bukan main-main. Bukan Xia Ruyu, dia tidak paham.
Hanya kamu yang paham hahaha. Menurutku kamu tidak rela melepaskan sedikit kekuasaanmu. Pokoknya manajer umum tidak mungkin. Paling banter dia bisa ke Departemen Keamanan. Bukan Xia Ruyu, kamu baiklah Rubin. Ini ujian dari adikmu Ruyu. Kerja yang baik suatu hari nanti. Anda akan naik jadi direktur utama. Hahaha. Kin MU kali ini berkat kamu kita bisa menang. Proyek grup Donghai. Santau Grup Donghai sudah menandatangani kontrak dengan grup Xia, tidak peduli seberapa kamu mengganggu. Itu tidak ada gunanya. Dirut Xia, dengan siapa kamu menandatangani kontrak itu bukan urusan saya. Tapi jika kamu bahkan tidak punya perusahaan lagi, bagaimana kamu bisa menandatanganinya? Santau, apa maksudmu? Kin MU Grup Xia diduga mencuri rahasia bisnis grup San. Kamu sebagai badan hukum grup Xia ikut saya. Kamu siapa? Ini adalah Inspektur Li Wenlong dari Departemen Mata Lang. Grup Xia selalu taat hukum. Apakah ini ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman, buktinya jelas, tidak ada kesalahpahaman. Ini adalah yang diambil dari komputer perusahaanmu. Inspektur Liu. Bukti ini palsu. Kalau mau menuduh selalu ada alasan Inspektur Liu. Santau membayar kamu berapa untuk membantu memfitnah grup Xia? Saya sedang menjalankan hukum dengan adil, Kin MU. Kamu lebih baik ikut saya dengan baik. Satpam, halo. Saya kakek buyut Guo hari ini, ada urusan keluarga. Saya mau menjemputnya pulang lebih awal. Guo ikut kakek buyut pulang, Kin MU. Saya menyarankan kamu lebih baik ikut Inspektur Liu, saya tidak akan menemani. Berhenti. Di depan saya masih berani, begitu benar-benar tidak tahu diri. Percaya tidak percaya saya akan menembakmu sekarang. Tugas selesai. Kin MU tidak bersalah, saya direktur utama, saya ikut kamu. Aku pergi. Kin MU. Semoga kamu tidak menyesal nanti. Kin, sebenarnya ada yang menyuruh saya membuat sedikit masalah untukmu. Baru menangkapmu. Ternyata inspektur kamu. Begini cara kerjanya. Bahkan jika saya memfitnahmu, apa masalahnya? Kamu bisa apa lagi terhadapku? Aku kasih kamu kesempatan sekarang. Lepaskan tanganku dan biarkan aku pergi, aku bisa memaafkanmu. Hahaha, Kin MU. Kamu terlalu berlebihan ya. Sudahlah, malas berdebat denganmu sekarang. Cepat tanda tangan mungkin. Aku bisa membuatmu sedikit menderita. Telepon dari pasukan Huang Quan akan menelepon ke ponselku. Sebaiknya kamu kembalikan ponsel yang kamu ambil. Kalau ada kesalahan, kamu tidak bisa menanggungnya. Apakah kamu mau menandatangani dakwaan ini atau tidak? Inspektur telepon Kin MU berbunyi, katanya dari markas besar pasukan Huang Quan. Sekarang penjahat sudah seberani ini. Masih bilang dia adalah dewa perang tertinggi pasukan Huang Quan. Aku ini raja naga dari Daxia Hei. Sudahlah, jangan berpura-pura di sini. Aku adalah Inspektur Nanji Li Wenlong. Orang yang kamu cari. Terdakwa mencuri rahasia dagang. Sudah aku tahan untuk diinterogasi. Ada apa? Datang saja ke kantor Inspektur Nanji. Apa kamu berani menangkap Feng Jiu, dewa perang? Long Shuai ditangkap, siapa yang berani? Benar, kantor Inspektur Nanji benar-benar nekat. Telepon lagi, suruh dia segera melepaskan orang. Kin MU, orang yang menyuruh aku menangkapmu. Duga tidak membuatku menyusahkanmu begini. Kamu hanya perlu. Aku adalah Feng Jiu, dewa perang pasukan Huang Quan. Kamu berani menangkap pemimpin tertinggi pasukan Huang Quan, perintahkan kamu. Apa pemimpin tertinggi? Bicara besar tanpa persiapan kamu. Long Shuai. Beri aku lokasi dari mana telepon ini berasal. Sebentar lagi kirim orang tangkap semua bajingan ini, baik. Inspektur, apa ini? Lokasi ini adalah gedung markas besar pasukan Huang Quan. Apa? Angkat telepon. Aku katakan sekali lagi, segera lepaskan orang, kalau tidak pasukan Huang Quan akan menghukummu dengan tuduhan pengkhianatan. Menerima suap. Long Shuai, maafkan nyawa saya. Bawahan tidak tahu itu Anda.
Longju. Katakan siapa sebenarnya orang di belakangmu. Bawahan tidak tahu bawahan hanya tahu mereka meniru saya. Menahan Anda. Bawahan terlambat datang mohon Longshui menghukum. Anda memimpin Nanji. Semua orang seperti ini mohon maaf Longshui. Bawahan menjamin ini, yang terakhir lihat kinerja Anda. Liu Wenlong Anda menyalahgunakan kekuasaan menggunakan hukuman pribadi. Sudah dipecat tunggu masuk penjara. Long Shuai mohon ampun. Cari tahu orang di belakangnya. Ya Long Shuai mohon ampun Long Shuai. Saya tidak akan berani lagi. Halo, Long Shuai bawahan baru mendapat kabar putri Anda Gogo hilang. Ketika kami mengirim orang untuk menjemput Gogo, guru bilang Gogo sudah dijemput kakeknya, perangkat pelacak yang kami pasang padanya juga sudah dihancurkan. Halo siapa? saya. Guo sekarang ada di situ tidak? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, saya tidak sempat menjemputnya. Tapi guru Guo bilang melihat Anda menjemputnya. Apa maksudmu saya bisa menipu Anda? Saya. Sudah saya masih ada urusan, tidak ada waktu buang-buang waktu di sini. Halo. Perintah 100.000 Huang Kuanjun tutup kota cari orang. Kalau putri saya ada apa-apa, saya akan membuat seluruh kota Nanji menjadi pengiringnya. Ya, Long Shuai menemukan jejak putri Anda. Bos, sia orang tua mengirim orangnya. San Tao sudah menunjukkan foto. Anak kecil ini Kamu jahat sekali. Ayahku pasti akan datang menyelamatkanku. anak kecil. Bos, apa yang kamu inginkan dengan anak kecil ini? Jin Gang Hu FA sudah memerintahkan menggunakan anak kecil ini untuk melawan ayahnya bos, setelah kamu kembali ke markas. Akan naik menjadi Hu FA kan ya. Nanti kami akan memanggilmu Hu FA kan. Hahaha. Setelah saya selesaikan pesanan ini markas akan memanggil saya kembali. Saya rasa kamu tidak akan punya kesempatan kembali. Nak, kamu adalah Kin Mu. Putri saya sekarang di mana? Guo. Nak, salahkan dirimu karena mengganggu. Orang yang tidak seharusnya diganggu putrimu, anggap saja sebagai bunga. Kamu cari mati. Sombong besar. Bos. Anak muda kau lumayan tapi jangan kira. Aku cuma bawa beberapa orang, ayo keluar semua. Biarkan anak ini, lihat kekuatan kuil langit serigala kita. Guo. Anak muda kau meremehkanku ya. Semua serang siapa yang bisa bunuh anak ini hari ini. Posisiku jadi milikmu, ayo. Aku lihat kau mati hari ini. Bilang siapa yang mengirimmu. Aku orang kuil langit serigala, kau bunuh aku. Kuil langit serigala tidak akan membiarkanmu. Kuil langit serigala. Ya benar, kuil langit serigala. Kau berani sentuh aku hari ini, kuil langit serigala akan terus mengejarmu sampai mati. Kau dan keluargamu tidak akan bisa hidup. Guo datang. Kau harus bertahan. Pasukan Long Shuai terlambat datang menyelamatkan. Sudahlah datang.
Dokter, cepat lihat-lihat anak ini. Masih ada harapan tidak? Kematian lebih dari 10 menit dewa pun tidak bisa menyelamatkan. Tidak bisa hidup lagi. Tidak mungkin ini, tidak mungkin anakku tidak akan mati. Sudah, jangan buang waktu, kami pergi cepat. Guo, buka matamu. Lihat ibu Guo. Ayah ibu di sini. Ini tidak mungkin. Kalian tidak pergi, aku akan panggil orang. Bukan kan, Master? Membangkitkan orang mati ini sudah bukan ilmu kedokteran lagi. Kau tahu selain Long Shuai di dunia kedokteran, aku punya gelar lain. Apa? Musuh Raja Kematian. Ah, Kau belajar 9 jarum fuksi, sebenarnya ada jarum ke-10. Jarum ini, orang mati pun bisa hidup lagi. oh, Sayangnya ini ilmu terlarang. Setiap kali digunakan mengurangi umur 20 tahun. Hari ini aku ajarkan padamu, ingat. Jangan sembarangan digunakan. anakku bisa diselamatkan. Mayat anakmu sudah dingin. Untuk apa menyelamatkan, cepat pesan peti mati untuknya. Diam, aku bilang bisa menyelamatkan berarti bisa. Selamatkan, baiklah, aku lihat bagaimana kamu menyelamatkan. Ambil jarum perak. Kamu malah menggunakan jarum perak pada mayat. Tidak punya pengetahuan dasar, masih mau menyelamatkan orang. Sungguh konyol. Aku suruh kamu ambil jarum perak. Kamu berikan padanya, aku ingin lihat hari ini. Bagaimana dia menusuk mayat dengan jarum. Mau menusuk mayat dengan jarum, kecuali kamu adalah dewa pengobatan. Sungguh tidak tahu diri. Dokter bodoh, lihat baik-baik. Kuo. Jarum Fu 11-9 yang hilang selama ribuan tahun. Jarum Fu 11-9. Untuk apa jarum Fu 11-9? Cepat pergi. Qin Mu Kuo dia. Mama, aku melihat Mama. Kuo, kamu akhirnya bangun. Kamu membuat Mama sangat takut. Mama di sini. Ini tidak mungkin, jelas sudah mati. Ini tidak mungkin, ini tidak ilmiah. Ilmiah Tiongkok kita sudah ribuan tahun. Bagaimana bisa kamu mengerti dengan ilmu kedokteran barat yang dangkal itu? Bodoh. Ini tidak mungkin. Kuo, ayah di sini, kamu masih sakit tidak? Ayah, aku tidak sakit lagi. Kuo sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Qin Mu, kamu kenapa jangan menakutiku? Qin Mu. Kamu bangun. Dokter bilang kamu sekarang kelelahan, harus banyak istirahat. Kuo, Mama di rumah sakit sedang merawat. Kuo tidak apa-apa, itu bagus. Qin Mu, kamu mau kemana? Kamu belum istirahat cukup. Balas dendam. Kakek dia benar-benar mati. Benar-benar ledakan sebesar itu. Bagaimana mungkin hidup kakek? Kenapa kamu begitu bodoh? Jika sampai Xiaoyu mengetahui kita, bagaimana kita bisa meminta uang darinya nanti? Diam, masalah ini hanya bisa diketahui oleh langit dan bumi. Kamu tahu, aku tahu, tidak boleh ada orang ketiga yang tahu. Tahu apa, aku juga ingin tahu. Kamu mau apa, ayah? Harimau buas pun tak makan anaknya sendiri. Dia adalah cucu buyutmu sendiri. Kamu tega melakukannya, Xia Wen. Kamu berani sekali, demi dia kamu berani. Bicara seperti itu pada kakek. Diam, ayah. Apa yang kamu lakukan, Xia Wen? Apa kamu yang menyuruh ayahku melakukannya? Aku takkan memaafkanmu, hei. Xia Wen, jika kamu tidak berhenti, kamu akan kuusir dari keluarga Xia. Ayah. Xia Wen. Potong tulang kembalikan pada ayah, potong daging kembalikan pada ibu. Aku Xia Wen, bukan lagi anggota keluarga Xia. Mertua. Darahnya sudah kuhentikan, ayo. Berani-beraninya kamu datang ke rumahku. Pergi. Kakek, tolong aku, kakek Qin Mu. Berhenti, apa yang kamu inginkan katakan. Hahaha.
Aku mau nyawa anjing tua sepertimu. Xia Wen, kamu tidak mengendalikan menantumu ini. Di perjalanan ke sini aku berpikir, apa aku akan memakan dagingmu, meminum darahmu, atau mematahkan semua anggota tubuhmu, membuatmu hidup tak tenang, mati tak bisa. Bukan aku yang merencanakan ini, itu Santau. Dia dalangnya. Bagi aku sama saja. Qin Mu, maafkan aku. Pisau ini cukup tajam. Qin Mu, tenang, membunuh itu melanggar hukum. Ah! Feng Jiu, aku mau tahu posisi Santau sekarang juga. Sayang, ada apa? Senang sekali. Qin Mu, anak perempuannya kali ini tidak mati juga akan menderita, aku tidak senang. Qin Mu sebelum menikah denganku. Sudah ada itu karma. Qin Mu, kenapa kamu? Qin Mu, apa yang kamu lakukan di sini, mengantarmu pergi? Qin Mu, lepaskan dia. Qin Mu, di belakangku, ada kekuatan besar yang menakutkan. Kamu tidak bisa melawannya, bagaimana kalau kita berdamai? Kamu berani membunuhku, aku beritahu kamu. Penjaga dia, tidak akan membiarkanmu. Seluruh keluargamu akan menderita. Lalu bagaimana berani mengincar anak perempuanku? Kalian mati saja sudah murah. Tikus yang bersembunyi dalam kegelapan sudah lama menonton, sudah cukup bukan? Kamu adalah Qin Mu. Ya saya. Kamu berulang kali merusak rencanaku. Saya kasih kamu kesempatan untuk bunuh diri. Kamu masih bisa dapat mayat utuh. Seharusnya saya yang bilang itu ke kamu. Orang asing berani-beraninya membuat kerusakan di kota Nanji. Sudah bosan hidup ya? Tahu banyak juga ya. Sepertinya kamu tidak bisa dibiarkan hidup. Kamu siapa sebenarnya? Gerakanmu sangat hebat. Kamu tidak layak tahu. Sombong, sudah diambang kematian masih tidak sadar. Nak, sekarang apakah kamu merasa seluruh tubuh lemas, anggota badan sakit semua? Maksudmu dia seperti ini? Racunku bisa membunuh 10 gajah. Kenapa kamu tidak apa? Sejak kamu masuk ruangan kamu sudah menyebarkan setidaknya 7 jenis racun di udara, ternyata kamu hanya bisa trikotor seperti ini. Sial, kenapa? Kenapa racunku tidak mempan padamu? Saya sudah menguasai ilmu pengobatan, sudah kebal terhadap semua racun kamu. Pasti mati. Qin Mu, kita masih punya banyak waktu. Kita sudah kenal, debu kembali ke debu. Dari sekarang semua dendam kita selesai. Suara kecil baru saja tertidur. Kamu tidak apa-apakan kakek kan? Kalau bukan karena kamu, saya pasti sudah mengambil nyawanya. Untung kali ini Kuo-Kuo tidak apa-apa, kalau tidak saya pasti akan melawannya. Tenang, keselamatan Kuo-Kuo serahkan pada saya. Tugasmu sekarang adalah menyelesaikan proyek Angel Pharmaceutical dengan tenang. Angel Pharmaceutical, kenapa tiba-tiba kamu tertarik? Percayalah, jika keluarga Xia ingin menjadi keluarga teratas di negeri ini, kamu harus menyelesaikan penelitian Angel Pharmaceutical. Baik. Jin Lang, kota kecil Nanji saja tidak bisa dikuasai. Buat apa kamu? Mohon ampun Tuan Istana, mohon ampun Tuan Istana. Kali ini, benar-benar kecelakaan, mohon Tuan Istana tenang. Bawahan pasti akan menyelesaikan tugas. Yang berminat investasi. Presiden Minghua Capital ada di dalam. Halo, saya Xia Ruyu. Hua Zehao kamu. Ruyu, sudah lama tidak bertemu. Gak nyangka dalam beberapa tahun aja kamu udah jadi presiden wilayah Greater China di Minghua Capital. Presiden wilayah Greater China. Kamu juga udah lama gak ketemu, masih cantik aja. Zehao, aku udah nikah, punya anak perempuan namanya Kuo-Kuo. Dia siapa? Cuma orang biasa. Jadi cuma sampah, Xia Ruyu. Kok kamu bisa suka sama? Jangan-jangan hamil duluan? Gak boleh. Aku harus lapor polisi, aku harus lapor dia. Dengar-dengar kamu mau lapor aku. Gimana kayak kamu ini? Kamu harusnya dipenjara seumur hidup. Qin Mu, kok kamu juga dateng? Tentu aja buat bantu anakku lihat-lihat mamanya. Biar mamanya gak dibawa kabur orang, aku gak tahu. Lepasin Tiandian Kourmyo. Kenapa aku peluk istriku aja gak boleh? Kamu juga gak usah ngaca, kamu pantas. Gonggongan anjing. Cari mati. Qin Mu, berhenti, dia tamu istimewaku. Aku peringatin kamu, Xia Ruyu itu wanitaku.
Jangan ada pikiran yang gak seharusnya ngerti. Qin Mu ngomong apa sih? Gimana kamu mau berantem sama aku karena dia? Lepasin. Maaf ya Zehao, Qin Mu emang orangnya emosian. Gak apa-apa Ruyu. Selama ini pasti banyak susahnya ya. Zehao, Qin Mu baik banget sama aku. Ayo aku traktir makan, kita ngobrol-ngobrol tentang investasi. Oke. Nyonya keterlaluan tahu Long Shuai gak suka. Malah sama cowok itu. Semakin gampang dapat semakin gak tahu hargai. Baru nyesel kalau udah kehilangan. Long Shuai aku gak bakal. Apa? Apapun yang Long Shuai lakuin ke aku gak bakal ninggalin kamu. Feng Jiu perhatiin posisimu. Bawahan melampaui batas, mohon hukuman dari Long Si. Jadi investasi kita udah deal ya? Aku investasi ini demi kamu. Oh iya, besok lusa ada reuni kampus. Kamu harus datang ya. Reuni kampus asik, udah lama gak ketemu teman-teman lama. Ayo urusan yang aku kasih ke kamu. Injek ya. Bung Hua tenang saja. Hari ini ada aku di sini. Pasti berhasil. HMPH. Wah, kecantikan datang, ayo duduk. Maaf ya aku terlambat. Tidak apa-apa, kecantikan selalu punya hak istimewa. Ruyu, semua orang sudah tahu soal masalahmu. Jangan berpura-pura di depanku lagi-lagi pula. Zehao jauh lebih baik daripada pacarmu yang pemerkosa itu. Lagi pula dia sudah mengejarmu begitu lama. Sudah saatnya kamu memberinya kesempatan. Ruyu, nikahlah denganku. Aku pasti akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia. Hua Zehao. Kamu benar-benar menghantui. Siapa kamu? Ini reuni teman sekolah kami, pergi sana. Qin Mu, kenapa kamu datang? Astaga, kukira siapa. Ternyata. Kamu ayah dari anak itu ya? Membicarakan putriku cari mati kamu. Qin Mu, kita pergi saja. Ruyu, pikirkan lagi. Zehao, aku sudah punya suami. Baiklah Qin Mu, begini. Aku tantang kamu bertaruh, kalau kamu menang. Aku akan tambahkan 10 miliar untuk Ruyu. Kalau kamu kalah, kamu harus bercerai dengannya. Baiklah, aku terima taruhan, tapi aku ingin menambah taruhannya. Yang kalah harus meminum setengah liter air kotor dari toilet. Qin Mu, apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Baik, aku terima taruhan itu. Qin Mu, aku tidak mau bertaruh, ayo pulang. Berhenti Qin Mu. Jangan bilang kalau kamu penakut. Dan cekat melaksanakan hukuman jika kalah. Tenang saja Ruyu, aku tidak akan kalah. Silakan mulai. Apa yang dipertaruhkan? Sederhana, kita adu kartu. Best of 3. Bung Hua, kita sangat hebat dalam urusan kartu. Pasti sudah menang sejak awal. Giliranmu duluan. Qin Mu, kamu pasti kalah. Wah, Bung Hua, kamu memang hebat. Langsung menangkan pertandingan ini. Kecuali anak ini bisa mengeluarkan kartu King. Tapi masalahnya, bisakah dia mengeluarkannya? Dia tidak bisa mengeluarkannya. Sulitkah mengeluarkan kartu King? Lihat ini apa? Ini. Bagaimana kamu bisa mengeluarkan King? Apa kalah tidak mau mengakui? Lanjut, kali ini saya duluan. Hehe Qin Mu. Kamu pasti akan makan ini. Bukankah ini mudah saja? Bagaimana mungkin, bagaimana kamu bisa mendapatkan King? Tidak, pasti kamu curang. Ya, pasti Qin Mu ini yang bermain dengan kartunya. Begini kita main dadu. Satu putaran menentukan, yang kecil menang, saya duluan. Wah, 6-1. Huage pasti menang. Ini dadu terkecil, kamu pasti kalah. Lihat bagaimana kamu menang kali ini. Qin Mu, bagaimana kalau kamu minta maaf ke Hua Zehao? Taruhan kita hapus saja. Kalian terlalu cepat senang. Lima. Kamu kalah. Tidak main lagi, pergi. Tunggu Hua Xiao, apakah kamu lupa sesuatu? Uang ya saya kasih. Ada lagi. Qin Mu, hidup ini harus ada batasnya. Jangan kita layuan kalau tidak kamu sendiri. Tidak akan tahu bagaimana matinya. Tidak makan tidak bisa keluar dari sini. Qin Mu, lupakan saja. Pergi. Pergi.
Si Qin. Saya akan membuatmu hidup sengsara, tunggu saja. Ruyu, kalau si Hua itu masih cari kamu bilang saja ke saya. Saya kenal dia sudah lama, dia tidak sejahat yang kamu pikirkan. Pokoknya kalau dia berani melampaui batas, saya yang akan menghadapinya. Aduh, Halo, Kak, besok ada waktu tidak, saya ingin mengajakmu makan. ada apa? Kamu datang saja, nanti tahu. Oke Xiaoya, kenapa tiba-tiba ingin mengajakku makan? Saya baru lulus dan sudah mendapatkan pekerjaan bagus. Wordkah kakak rayakan? Oh, kerja apa? Minghua Capital ini perusahaan investasi internasional. Ada cabang di banyak negara besok. Aku akan mulai kerja. Yo Xiao, ya kamu juga makan di sini. Mr. Yo, kebetulannya. Memang kebetulan benur kita rekan kerja. Semua makan di sana, mau ikut makan sama kita. Tidak Mr. Yo, aku hari ini datang sama kakak. Ini kakakmu. Pakaiannya kayak pengemis Xiao ya. Kalau ada kesulitan bilang saja sama aku. Kita rekan kerja, aku hitung 500 sekali, oke? Mr. Yo, tolong perhatikan ucapanmu. Hormati orang lain, terima kasih. Kamu siapa bicara soal etika sama aku? Aku kasih tahu jelas, segera ke mejaku untuk makan. Kalau tidak, kamu tidak usah kerja di perusahaan, lagi sama kakak pengemismu. Tidur di jalanan saja. Tidak kerja ya, tidak kerja. Oke Qin, ya kamu berani pergi. Berhenti beritahu bosmu dalam 10 menit. Datang dan berlutut minta maaf ke Xiao ya, kalau tidak perusahaanmu tidak perlu ada lagi. Haha. Orang ini mungkin sekarang jadi pemulung. Sudah sebegitu sombongnya, aku juga akan bilang di sini. Dalam 10 menit datang dan minum sama aku, kalau tidak, aku buat kalian tidak bisa hidup di Nanji, pergi. Kak, kita pindah restoran saja. Kenapa buru-buru hari ini? Kakak akan memberinya pelajaran, agar mereka tahu keluarga Qin tidak mudah diintimidasi. Kasih aku 10 menit, mereka akan turun minta maaf. Selamat siang, Pak. Anggur merah termahal di sini apa? Merlot impor 5 juta sebotol. Meja 6 tadi pesan 1 botol, antar ke sana. Oke Yoga, hebat ya. Mereka makan steak 56.000. Pasti tidak bisa minum anggur 5 juta. Nanti dia akan datang minta. Melawan aku, kita makan dulu. Tunggu saja lihat pertunjukannya. Silakan dinikmati Pak, kami tidak pesan anggur. Kalau sudah dikirim terima saja. Pelayan minta bil. Selamat siang, totalnya 5.120.000. Apa 5 juta lebih ini tidak mungkin? Yo Merlot 5 juta sebotol. Sial ya, kamu benar-benar mewah ya, anggur ini, aku nggak sanggup beli. Dasar bajingan, apa ini sengaja kamu atur? Ya aku yang ngatur, mau apa? Anggur ini kalian yang minum. Tapi tagihannya kalian yang bayar, gimana? Kalau begini kamu temani aku tidur semalam. Aku yang bayar. Mimpi kali. Dasar keras kepala, makan gratis di sini. Kalian tunggu aja masuk penjara. Feng Jiu bawa uang ke sini pakai karung. Lucu, tunggu aja. Waduh, karung sampah aja dibawa. Kamu beneran tukang rongsokan ya? Jangan-jangan mau bayar pakai ini ya? Berapa, hitung sendiri. Oke. Yo, si gendut kalian udah makan masih ngapain di sini? Nggak bisa bayar, sini temani aku minum. Aku yang bayar. Ayo pergi. Berhenti, siapa bilang kamu boleh pergi? Gimana aku kasih tahu jangan, karena punya uang sedikit. Kamu bisa semena-mena. Sudah kubilang kamu harus berlutut minta maaf ke adikku. Anak muda jangan terlalu sombong, tunggu aja. Hei bos, apa? Perusahaan disegel? Masa sih aku lagi di restoran Aigean? Oh oke, sekarang kamu kesini. Kamu yang ngatur, kamu siapa sih? Kamu gak pantas berdiri ngobrol sama aku berlutut. Aku akui kamu memang gak biasa, tapi mau aku berlutut. Susah. Tulangmu keras ya, semoga tetap keras sampai akhir. Yoneng, kamu kesini ini, bukan bos dari Minghua Capital. Cabang Nanji ya? Minghua Capital itu perusahaan global loh. Dia sendiri ada di peringkat kelima orang terkaya di Nanji. Hari ini benar-benar kacau besar. Bos aku. Kamu bikin aku kacau, bilang kamu. Menghina siapa sih? Siapa orang pentingnya? Dia cuma tukang rongsokan mas-mas ini. Maaf, tanya apa marga Anda, Qin? Ya aku. Mr. Qin, maaf, sekali ini, karena aku kurang tegas ngurus anak buah, tenang. Aku pasti kasih penjelasan yang memuaskan. Anak buahmu ini lumayan punya nyali ya. Yoneng, cepat berlutut minta maaf sama tuan ini. Berlutut demi kerjaan, aku harus berlutut minta maaf? Aku kasih tahu aku Yoneng gak segitu, gak punya nyali. Kalau kamu tidak berlutut dan minta maaf hari ini, aku akan membuatmu tidak melihat matahari besok. Xiao ya pahlawan, aku mohon pada kalian.
Aku sebelumnya tidak sengaja menyinggung, aku benar-benar punya keluarga yang harus diurus. Aku benar-benar mohon lepaskan, aku kali ini boleh tidak. Oh ya, kamu tadi bilang mau mengajak Xiao ya minum ya. Pelayan bawa 1 kotak bir ke sini. Kalau belum habis jangan pergi. Apakah kamu sudah mengerti? Aku akan minum sekarang, aku akan minum sekarang. Xiao ya, apakah marahmu sudah reda? Terima kasih atas kebaikan kalian berdua. Aku Yao tidak akan pernah melupakan ini. Kamu bersyukur terlalu cepat, apa maksudmu? Marah adikku sudah reda tapi marahku belum reda. Kalau lain kali mengganggu keluarga Qin lagi, tidak akan seberuntung ini. Xiao ya, kita pergi. Selama aku masih bernafas, Aku tidak akan membiarkan kalian. Siapa Yo Neng? itu dia, kami curiga, kamu menyimpan senjata api. Silakan ikut kami, senjata api kalian salah sangka. Kalian salah orang, bukan aku. Kenapa sih? Bukan aku. Bos, hari ini kita buka atau tidak? Kamu bodoh apa? Buka apa? Cepat rapikan uang ini. Antarkan ke orang itu, tidak punya mata. Kakak kita makan apa? Hei Tuan Qin, cepat ke sini. Direktur Xia terjebak di ruang rapat. Xia Ruyu, apakah kamu terlalu serakah? Proyek miliaran dari Angel Pharma kamu ingin menelannya sendiri. Tidakkah kamu takut mati? Ini adalah proyek yang ditunjuk oleh grup Donghai untuk aku pimpin. Kalau aku membaginya kepada kalian itu melanggar kontrak. Heh, Xia Ruyu, kamu benar-benar pandai berbicara. Aku tanya sekali lagi, proyek ini kamu berikan atau tidak? Tidak. Ini urusan keluarga Xia, tidak ada hubungannya denganmu. Baiklah kalau begitu. Jangan salahkan aku jika tidak ada rasa kasihan Rubin. Berikan kontrak itu padanya. Kakek, kamu tidak bisa melakukan ini. Proyek ini baru saja dimulai. Kalau perusahaan menarik dana sekarang, perusahaan akan hancur. Heh, ini kamu yang cari sendiri. Kalau dalam 3 hari aku tidak mendapatkan uang, kita bertemu di pengadilan. Rubin pergi. Sayang, kamu butuh berapa uang, aku bisa memberikannya. Kamu sudah lebih baik jangan bawa masalah untukku. Sayang, aku takut kamu. Qin MU, bisakah kamu diam sebentar? Aku sudah cukup kesal. Jangan main-main di sini lagi. Minghua Capital Huazaihao, dia pasti bisa membantuku. Kamu mau mencarinya? Tidak, aku tidak setuju. Qin MU, bisakah kamu tidak terlalu picik? Perusahaan sudah seperti ini. Aku memikirkanmu apalagi. Minghua Capital Huazaihao sekarang sudah disegel. Bagaimana kamu bisa bekerja sama dengannya? Apa? Ada masalah apa dengannya? Kamu ini, aku baru saja menjadi presiden daerah Dacia. Kalian sudah membuat masalah besar ini, siapa yang kalian sakiti? Hubungan yang sudah diatur di atas tidak ada gunanya, seharusnya segera terlibat. Proyek grup Xia sekarang sudah semua terhenti. Itu Yo Neng. Dia menyinggung seorang pria bernama Qin, ya seperti itu. Apapun caramu temukan alamat Tuan Qin ini, aku akan mengunjunginya sendiri. Yo Neng di mana? Dia ditangkap. Untung dia, kalau dia sudah keluar. Cari orang untuk menghabisi dia ya. Kalau 2 hal ini tidak bisa kamu selesaikan, kamu tidak perlu lagi menjadi presiden. Pergi. Ya baik. Tuan Qin, akhirnya saya bisa menemuimu. Kamu mencari saya? Ada apa? Presiden Dura kami menjadakan Jamuan. Mohon kehadiranmu untuk berbincang. Minghua Capital tunjukkan jalan. Baik, silakan. Tuan Qin. Jamuan diadakan di sini. Hua ini mau apa lagi? Selamat datang, bos. Apa ini? Tuan Qin, nona ini adalah bintang di sini. Silakan nikmati, setelah selesai kita bicara lagi. Pergi suruh Hua segera datang menemui saya. Baik bos, kami segera datang cepat-cepat. Hehehe, sudah lama mendengar nama Tuan Qin. Zhao merasa. Bagaimana bisa kamu ini? Kemari, aku menyuruhmu untuk membawa Tuan Qin kemari. Untuk apa kamu membawanya ke sini? Hua Zong. Ini adalah Tuan Qin. Yo Neng menyinggung dia. Kamu yakin? Aku jamin dengan nyawaku benar-benar. Baiklah kamu Qin MU. Apakah kamu yang membuat cabang Nanji saya disegel? Tidak mungkin, dia tidak punya kekuatan sebanyak itu. Aku juga tidak menyangka. Ternyata presiden wilayah Daxia ini adalah kamu kalau begitu. Meskipun Raja Surga datang hari ini, perusahaan kalian tetap tidak akan dibuka blokirnya. Jadi ini ulahmu ya? Apa keberuntungan busuk apa yang kamu jalani, di mana kamu mengenal seseorang dengan pengaruh sebesar Itu itu? bukan urusanmu, pergi sana kali ini.
Anggap saja ini pelajaran untukmu. Pelajaran? Dia mau memberiku pelajaran. Dengar baik-baik Qin MU, aku tidak peduli cara apa yang kamu gunakan. Buka blokir perusahaanku dengan baik-baik. Kalau tidak aku akan mencari Ruyu. Suamimu ini. Melakukan sesuatu dia pasti tidak akan tinggal diam. Hua Zehao, aku memperingatkanmu sekali lagi, jauhi istriku. Bagaimana takut? Takut? Jika aku takut, aku bukan keluarga Qin. Hanya saja ada seekor lalat yang terus berdengung di dekatku setiap hari. Membunuhnya membuat tangan kotor, tidak membunuhnya sangat bising. Kamu bilang menjijikan, tidak? Pukul dia. Lihat saja nanti siapa yang dipercayai Ruyu. Ayo. Hua Zehao, kalau bukan karena hubunganmu yang baik dengan Ruyu, kamu sudah mati 100 kali lebih. Kamu, apakah kamu mengakui bahwa dirimu tidak berguna ya? Tidak tahu diri. Ah, tanganku ah. Ini peringatan terakhir dariku, jika ada lain kali. Siapkan peti matimu sendiri. Qin MU, aku tidak akan berhenti sampai mati istriku. Seluruh keluargaku. Tuan Hua katakan. Untuk membalas dendam pada anak ini, aku punya rencana apa? Baik, oke, lakukan seperti itu, cepat pergi. Mengerti, aku akan segera pergi. Qin MU sebagai seorang pria. Daging yang sudah di depan mulut, aku tidak percaya, kamu tidak akan makan. Ayo pergi. Lepaskan aku. Berhenti. Anak muda, aku sarankan kamu jangan ikut campur. Lepaskan aku. Terima kasih. Nona, apakah kamu baik-baik saja, hei? Di mana rumahmu, Nona? Punya teman? Telepon mereka agar datang menjemputmu. Tidak punya teman, kalau tidak. Antar aku pulang. Atau aku antar kamu ke hotel terdekat untuk menginap semalam. Baiklah, semuanya terserah kamu. Aduh, Nona, sadarlah dong. Nona, jangan. aku kepanasan. Katakan siapa yang menyuruhmu datang. Aku cuma ingin bersamamu. Pergi. Qin MU, kalau bukan kamu yang mati, siapa lagi? Melawan aku kamu selesai. Mr. Hua, tapi orang ini tadi malam. Dia menginap dengan wanita itu, lalu dia pergi ya. Anak ini kontrol dirinya lumayan. Jangan-jangan seleranya tinggi. Wajar saja menjaga si Ruyu yang luar biasa itu. Yang biasa-biasa saja seperti ini belum tentu dia suka. Tapi efeknya jadi jauh berkurang. Tidak ada bukti kunci, ya kamu tidak mengerti. Anak ini punya rekam jejak. Si Ruyu pasti akan curiga di ronde ini. Aku menang Ruyu. Rencana Angel Parma bisa dimulai. Baik Zehao, kali ini benar-benar terima kasih. Hubungan kita ini. Bicara begitu jadi kaku, oh ya. Benda ini pasti sangat menarik bagimu. Ada lagi. Bagaimana tidak menyangkakan. Qin MU ini. Dengan Feng Jiu di sampingnya. Kalau bukan karena aku kebetulan melihat. Kamu akan terus dibohongi. Jangan bicara lagi. Kalau tidak, Kamu bersamaku saja. aku pasti akan memperlakukan Kuo seperti anakku sendiri. Ruyu tentang proyek Angel. Hua Zehao, kamu masih berani muncul. Qin MU, apakah semua ini benar? Itu kamu apa punyaku punyamu. Bagaimana hal yang sudah kamu lakukan? Tidak berani mengaku ya? Qin MU, katakan padaku kemana saja kamu tadi malam. Aku sibuk dengan proyek Angel. Lalu Feng Jiu bagaimana? Baik, sekarang aku akan menelepon. Meminta Feng Jiu datang menjelaskan. Feng Jiu, apakah kamu menyukai Qin MU? Feng Jiu, jawablah dengan jujur. Aku memang menyukainya. Qin MU, aku sudah melihat siapa dirimu sebenarnya. Ruyu, dengarkan penjelasanku, aku dan Feng Jiu benar-benar tidak ada apa-apa. Kamu terus-menerus menipuku. Apakah kamu pikir aku mudah ditipu? Ruyu, aku. Ya, Ruyu, orang seperti ini menurutku. Anjing tetap akan makan kotoran. Lebih baik cerai saja. Feng Jiu, kamu tahu apa yang kamu katakan. Tapi apa yang aku katakan semuanya benar, lalu ini. Apakah juga benar? Qin MU, tenang, istrimu pasti aku. Ah,
Ayah aku besok mau main lagi. Baik kalau kamu suka semuanya akan aku turuti. Ini Bu, ini kalung mutiara yang aku berikan untuk Ibu. Ini aku beli di lelang dengan harga 5 juta. Ah, aku ini sudah tua. Zehao, kamu baik sekali. Kuo-kuo sayang kamu main dulu ya. Wah, Qin Mu belum diusir keluarga Siaya. Kamu sudah terlalu lama hidup cepat pergi. Kinemyu, kamu ngapain? Zehao dan Ryu kita sudah kenal sejak kecil. Kamulah yang pendatang baru, seharusnya kamu yang pergi. Bukan aku merendahkanmu. Zehao berasal dari keluarga terpandang, sekarang sudah menjadi presiden direktur, kamu bahkan tidak bisa menyaingi sehelai rambutnya. Di hatiku Zehao lah yang pantas menjadi menantu kita, bukan kamu. Bu, menikah itu jangan cari orang yang tidak jelas asal-usulnya, siapa tahu nanti di rumah bisa menimbulkan masalah besar. Kebahagiaan Ryu ini tidak bisa dianggap main-main. Ah, Zehao. Kamu tidak tahu kesulitanku. Kalau bukan karena dia dan Ryu sudah punya anak, aku tidak akan membiarkan orang ini menjadi menantuku. Bu, asalkan Ibu setuju, aku bersedia menjadi menantu Ibu. Aku benar-benar menyukai Ryu. Aku tidak peduli dia sudah menikah berapa kali, punya berapa anak. Asalkan kalian setuju, aku bersedia menghidupi kalian seumur hidup. Sudah cukup. Lepaskan aku, beritahu kamu Qin Mu, jangan berpikir karena kamu bisa berkelahi lalu kamu hebat, paling-paling kamu hanya menjadi satpam. Hanya aku yang bisa memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Zehao, kamu jangan bicara lagi. Baik, aku akan memberikan Ryu sedikit muka. Tidak akan berdebat denganmu. Bu, tinggal 3 hari lagi ulang tahun kakek Ryu. Saya sudah menyiapkan hadiah besar lagi. Wah, Zehao, kamu memang perhatian. Ini karya asli Tang Yan, lukisan suara pinus di pegunungan. Saya menghabiskan 50 juta untuk mendapatkannya. Wah, mahal sekali, ini tidak pantas. Pantas saja asalkan kakek Ryu senang. Saya rela menghabiskan berapapun. Sayangnya Ryu sudah punya suami. Ngapain lihat-lihat, kamu saja sudah bikin kesal. Lukisan ini palsu. Kamu cuma iri karena tidak bisa mendapatkannya. Kalau ngomong sembarangan lagi saya akan mencabik mulutmu. Qin Mu, jangan ngomong sembarangan. Benar kamu Qin Mu, ngerti apa sih? Saya sudah minta ahli memeriksanya, mana mungkin palsu. Kinemyu, siapa kamu ini, ngerti apa? Kalau kamu memang hebat, beli sendiri. Saya bilang palsu ya palsu. Karena yang asli ada di tangan saya. Sombong sekali. Benar atau tidak kita lihat saja di pesta ulang tahun. Baiklah, saya ingin lihat. Menantu seperti kamu bisa membawa harta apa? Sombong sekali. 3 hari lagi kamu akan tahu. Komandan Long, akhirnya Anda menelepon saya. Wanita itu memang tidak pantas untuk Anda. Saya melakukan ini untuk Anda. Feng Jiu, kamu mau mengajari saya? Saya tidak berani. Jalankan tugasmu 3 hari lagi. Adalah pesta ulang tahun kakek Ryu, saya ingin kamu bawa barang itu untuk saya. Baik, Komandan Long. Dan juga lukisan suara pinus di pegunungan yang diberikan oleh Menteri MA dulu. Bawa juga untuk saya. Ayah kami sudah datang. Wah, ini bukan bintang sial keluarga kita, kenapa? Hari ini kamu bawa pria liar ini juga. Oh, jadi dia pria liar si Ryu itu. Ngapain bawa dia, tidak malu? Kakek, dia sekarang suami saya. Hahaha, cari pria liar seperti ini jadi suami. Si Ryu, kamu tidak takut mempermalukan keluarga Liu? Kakek, kami datang dengan tulus untuk merayakan ulang tahun Anda. Kenapa Anda menghina kami seperti ini? Menghina HMPH, membawa orang seperti ini ke pesta ulang tahun saya. Saya tidak mengusir kalian. Sudah memberikan muka yang cukup. Kamu. Waktu yang baik telah tiba. Persembahkan hadiah ulang tahun. Kyuku yang berbeda Luwei. Memberikan vas kaca pelangi. Menantu Kuo Zikai. Memberikan patung Buddha Giok. Menantu perempuan Feng Ying. Memberikan penjepit kertas batu hotan. Kakek Liu Tuan Hua. Ini adalah karya asli Tang Yin. Gambar suara pinus di gunung, semoga Anda selalu awet muda. Apa bulan lalu di lelang Jiadetu? Orang yang membeli gambar suara pinus di gunung dengan harga 50 juta ternyata adalah Anda. Ini benar-benar gambar suara pinus di gunung Tuan Hua. Silakan duduk, silakan. Ryu, Zehao membanggakan kita. Nanti kalau ayah tahu Zehao datang ke pesta ulang tahun untuk kita, pasti dia akan sangat menghargai kita. Lukisan ini palsu. Qin Mu, kamu gila ya? Kakek adalah master lukisan dan kaligrafi, mana mungkin tidak tahu asli atau palsu. Liu Mei, jaga baik-baik keluargamu. Kalau dia masih mengganggu hati-hati, aku usir kalian semua. Keluar. Master lukisan dan kaligrafi hanya nama saja hari ini. Akan ku buka mata kalian. Lukisan asli ada di sini. Ini yang kamu sebut asli. Kurasa ini diambil dari tempat sampah. Kakek Liu ini yang asli, silakan nilai. Palsu, tetap palsu, mana mungkin jadi asli. Kamu akan menyesal nanti. Apalagi kamu, kakek sudah sangat menghormatimu. Kamu masih saja mengganggu, belum diusir, masih mau apa lagi? Ketua Asosiasi Kaligrafi Modu. Hi Hui Sheng datang. Hi Lau. Anda bisa datang ke rumah sederhana kami. Membuat keluarga Liu kami bersinar.
melewati Nanji dengar ada pesta ulang tahun. Datang berkunjung. Anda tidak keberatan kan? Liu Shengyuan sangat senang. Hilau, silakan duduk. Apa ini di lantai sebuah lukisan? Maaf membuat Anda tertawa, tunggu. Ini gambar suara pinus di Gunung Hilau. Lihat yang asli di sini, ini yang palsu. Liu Shengyuan, bagaimana bisa kamu begitu bodoh-bodoh? Ini baru asli, lihatlah. Beberapa kesalahan teknik yang jelas di sini. Bagaimana bisa kau merobek lukisan aslinya? Ini lukisan asli suara kanong dan engine gambar suara engine. Sayang sekali karya abadi seperti ini. Mulai hari ini sudah tidak ada lagi. Bagaimana bisa kau begitu gegabah? Hai sai bangga kita tak punya dendam. Kenapa kau bawa lukisan palsu untuk menipuku, Tuan Tua? Bukan ini. Tuan Liu, aku juga tidak tahu apa-apa. Tidak tahu. Aku tidak peduli apakah kau benar-benar bingung. Atau pura-pura bingung. Kau harus ganti rugi kerugiannya Qin Mu. Apa kau sengaja? Aku sudah bilang lukismu itu palsu. Kau masih memberikannya pada kakek, apa maksudmu? Jangan bicara sembarangan, baiklah. Dengar baik-baik, masalah ini belum selesai, baiklah. Aku akan bayar, apakah 1.000 juta cukup? Kau mengusir pengemis ya? Jangan terlalu berlebihan. 50 juta jika tidak bisa membayar hari ini, jangan harap pergi. Baik, akan kuberikan padamu. Di kartu ini ada 50 juta, ambillah. Kakek, meski lukisannya hilang tapi kita tidak kehilangan apa-apa. Lain kali jika ada barang berharga lainnya akan kubawakan lagi untukmu. Baiklah, silakan semua duduk kembali Qin Mu. Duduk di sampingku, pemuda ini, kartu nama saya. Jika kau memiliki lukisan lain yang ingin dijual, beritahu aku, tua ini, harga pasti memuaskan. Tuan, lihatlah sesuai dengan kesempatan. Barang-barang ini dari mana kau mendapatkannya? Sebagai suami tak mungkin membiarkan istrinya malu di pesta ulang tahun kakeknya sendiri kan? Tuan Tua Liu. Saya juga punya hadiah untukmu, saya. Masih ada satu hadiah besar lagi untukmu. Dengar-dengar akhir-akhir ini, kepalamu sakit luar biasa. Saya sengaja mengundang dokter terkenal dunia, Xiao Shenyi, untuk memeriksamu. Xiao Shenyi, astaga Zhehao. Ternyata kau juga mengundang tokoh besar seperti ini. Si tua ini terkenal ya? Kenapa kau tidak tahu apa-apa? Dia di negara kita terkenal sebagai tokoh besar di seluruh rumah tangga. Dia adalah ketua asosiasi kedokteran Cina, pejabat tinggi, dan orang-orang mencari dia untuk berobat, bahkan mungkin sulit untuk mengundangnya. Dokter Xiao, lihatlah betapa pikunku. Maaf, silakan duduk. Beberapa tahun ini, tiap malam kepala ini sakit seperti mau pecah, sudah minum banyak obat. Tapi tidak ada hasilnya, tenanglah. Di dunia ini, tidak ada penyakit yang tidak bisa saya sembuhkan. Duduklah, saya akan memeriksa denyut nadimu. Baiklah, terima kasih Dokter Xiao. Tuan Liu, jangan khawatir, ini hanya flu yang agak kompleks. Minum obat ini selama 2 periode pengobatan. Akan membaik nanti, saya akan menyesuaikan lagi untukmu. Kurang dari 10 hari pasti sembuh. Terima kasih Dokter Xiao. Maaf merepotkanmu, panggil seseorang. Ambil resep ini, berikan obatnya untukku. Tunggu. Apa lagi Qin Mu? Kamu ada masalah apa lagi? Sakit kepala kakek bukan flu. Jelas ini penyakit yang sulit disembuhkan. Qin Mu, kamu berani mengutukku. Jangan berpikir, karena kamu memberiku lukisan. Kamu bisa bertindak semaumu, benar. Qin Mu, jangan bicara sembarangan. Saya tahu kamu tidak suka padaku, tapi kamu tidak bisa mengutuk kakek. Bagaimana keahlianmu lebih hebat dari Dokter Xiao? Dokter Xiao, dia adalah dokter terkenal di negara kita. Apa yang dia katakan pastilah benar. Kakek sering berjalan di tepi sungai, mana mungkin tidak basah. Dokter Xiao kadang salah, itu tidak aneh. Saya sudah berpengalaman puluhan tahun, tidak pernah salah. Kamu anak kecil, jangan bicara sembarangan. Kamu bilang kamu bisa mengobati, punya sertifikat praktik tidak? Saya tidak butuh itu. Qin Mu, sampai sekarang masih keras kepala. Anak muda bersaing, saya tidak melarang. Tapi saya tidak akan membiarkanmu menghina keahlian saya. Jika kamu tidak bisa memberikan alasan yang jelas, penyakit Tuan Liu ini saya tidak akan mengerasnya lagi. Qin Mu, saya percaya padamu, kamu yang obati kakek. Kakek, percayalah padaku, penyakitmu kurang dari seminggu akan memburuk. Jika minum obat ini, waktu memburuknya akan lebih cepat. Penyakit saya ini sudah diperiksa banyak dokter terkenal. Semuanya bilang flu. Saya melakukan ini semua untuk kesehatan kakek. Tidak ada sedikit pun kebohongan. Wah, Qin Mu, kamu memang hebat. Kamu sudah hebat sekarang, beberapa kata sudah setara dengan tokoh medis ternama. Kamu begitu hebat, ya sudah kamu saja yang mengobati. Sayang sekali Tuan Liu. Hidupmu tidak akan lama lagi. Dokter Xiao.
Tolong berhenti sebentar anak muda, Saka mencuri perhatian. Saya akan segera memberimu penjelasan. Segera minta maaf kepada Dokter Xiao. Tidak mungkin meminta maaf kepada dokter tak berguna ini. Jika kita percaya padanya kondisi kesehatan kakek justru akan semakin parah. Kakek percayalah pada Qin Mu. Biarkan dia mencobanya. Ya sudahlah, seorang dokter tidak boleh dihina. Jika begitu biar Dokter Qin yang merawatmu. Panggil Dokter Xiao. Dokter Xiao, tolong berhenti sebentar. Qin Mu, aku tidak menyambutmu di sini. Kamu harus segera pergi keluar dari sini. Jika aku pergi kalian semua akan menyesal. Diam kamu, apa kamu punya hak bicara? Ryu, segera bawa dia pergi. Menyesal, aku benar-benar menyesal. Aku menyesal membiarkanmu masuk, aku menyesal membiarkan Ryu menikah denganmu. Kamu segera keluar dari sini, keluar. 3 hari lagi kondisinya akan memburuk, jangan datang meminta bantuanku. Kinemyu, apa yang membuatmu marah hari ini? Bukankah lebih baik jika kamu tetap tenang? Bagaimana kamu bertanggung jawab jika pengobatan ayah terganggu? Kenyataannya memang seperti ini, kakek tidak menderita rematik. Aku mengatakannya karena niat baik. Cukup sampai di sini 3 hari lagi. Kita akan melihat hasilnya. Lihat apa lihat, aku bilang padamu jika ada lain kali. Kamu keluar dari rumahku, Xia Ryu, kemari. Aku ada urusan denganmu. Qin Mu, tunggu aku di rumah. Kemari. Ibu, ada apa? Bibi, aku di sini. Ryu naik mobil. Cepat pergi. Ryu, lihat ini. Apa omong kosong yang kamu katakan hari ini? Dia hanya ingin membunuhmu. Kakek cepat cerai dengannya. Kamu bersamaku, aku pasti akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Zhao, aku tidak mungkin bersamamu. Berhenti, biarkan aku turun. Apa kelebihanku sampai membuatmu begitu setia? Aku menyuruhmu berhenti. Baiklah, semua ini karena kamu memaksaku. Ini bau apa? Aduh, bangun. Apa yang ingin kamu lakukan? Mau apa? Mau sama kamu. Jangan mendekat, aku takut. Kemarilah kamu. Aku kasih tahu. Sebenarnya aku nggak terlalu suka sama kamu. Aku cuma belum pernah mencoba. Pengen coba-coba. Lumayan enak juga. Pergi sana. Kalau kamu mendekat lagi, aku bunuh diri. Karaktermu keras juga. Lepaskan aku bisa anggap seperti tidak ada yang terjadi. Kalau tidak Qin Mu nggak akan membiarkanmu. Kamu pikir Qin Mu bisa menyelamatkanmu? Aku kasih tahu. Aku cuma perlu satu kalimat untuk membuatmu kehilangan segalanya. Hancurkan laboratorium obat Angel. Ambil semua data. Oh ya, bawa juga anak perempuan Qin Mu. Aku akan mengurungnya di dalam kamar. Hingga kehabisan oksigen dan mati perlahan. Baik, Tuan. Jangan sentuh Kuo. Dia masih anak-anak, asal kamu lepaskan Kuo. Aku mau melakukan apa saja. Baiklah. Ini katamu sendiri. Kesini. Kalian siapa? Berhenti. Kalian berdua dengarkan, ambil semua yang ada kertasnya. Copy semua data di komputer. Sisanya yang tidak bisa dibawa, bakar semuanya. Kalian ngapain? Jahat, kalian semua jahat. Lepaskan Kuo. Jahat, lepaskan aku. Diam. Hei Qin Mu, aku dikhianati Hua Zhao, cepat selamatkan aku. Bangun, hei Qin Mu. Dengar. Istrimu teriak di bawahku. Ryu Hei. Feng Jiu, aku mau kamu laporkan posisi Hua Zhao sekarang segera. Hua Zhao, kamu mau apa sebenarnya? Ryu tidak menyangka setelah melahirkan
Bentuk tubuhmu masih bagus. Jangan sentuh aku, jangan pergi. Teriak lebih keras, enak banget lebih keras. Aku akan bunuh kamu. Qin Mu. Qin Mu, kamu sudah diambang kematian masih belum sadar ya? Ah, pelindung mangsa sudah datang. Hahaha. Dapat dengan mudahnya ya Hua Sehao. Kerja bagus. Kamu jauh lebih hebat dari Santau itu. Terima kasih atas kasih sayang pelindung. Ternyata kalian satu tim. Baru sadar sekarang. Tapi sudah terlambat. Hari ini nyawamu harus kutinggal. Qin Mu, aku akui kamu punya kemampuan tapi kamu bodoh. Melawan Istana Langit. Hanya ada jalan kematian Qin Mu. Tenang saja mati. Istrimu dan anakmu. Jadi milikku aksi. Qin Mu, kamu berhenti. Berani kamu. Berani menggigitku, kalian berdua benar-benar. Tidak melihat peti mati tidak menangis ya oke. Lihat-lihat kan. Kalau kalian berani melawan lagi, anakmu tidak akan selamat. Qin Mu, hati-hati. Hua Zehao, lepaskan Kuo. Aku akan biarkan mayatmu utuh. Kamu sudah diambang kematian masih besar mulut. Aku perintahkan kamu menyerah dan berlutut padaku. Kalau tidak anakmu tidak akan selamat hahaha. Kerja bagus Hua Sehao. Nanti aku beri penghargaan. Jangan Qin Mu bertahan hidup. Balas dendam untuk kami. Masih berani bicara sembarangan. Sekarang aku habisi kamu. Jangan sentuh aku, bajingan. Enyahlah. Jangan. Sekarang berlutut padaku. Ya begitu. Kalau dari tadi begitu kan aku lepaskan. Istrimu dan anakmu. Hahaha. Sial, ada penembak jitu. Feng Jiu, kerja bagus. Cepat kepung dia. Kamu mau mati seperti apa sekarang Qin Mu? Sudah lama aku waspada padamu. Lihatlah istrimu. Suami aku sangat tidak nyaman. Jangan bergerak. Apa yang kamu inginkan? Lepaskan istriku. Apa yang aku inginkan? Aku ingin jalan keluar. Aku benar-benar tidak menyangka kekuatanmu. Sangat mengagumkan, bukan salahku Jin Lang tidak mampu. Kamu memang terlalu aneh. Kalau kamu ingin hidup, lepaskan istriku. Aku akan membiarkanmu pergi. Haha, kamu pikir aku bodoh? Berhenti. Jangan bergerak. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kamu biarkan aku pergi, aku aman. Tentu saja aku akan melepaskan istrimu. Qin Mu, tolong aku. Ruyu, tenang, suami akan menyelamatkanmu Jin Lang. Aku bisa membiarkanmu pergi, tinggalkan penawarnya padaku. Hahaha, baik. Penawarnya untukmu mundur. Aku peringatkan, kalau ada apa-apa dengan istriku, aku pasti akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Qin Mu, jangan kira aku tidak tahu. Apa yang kamu inginkan mundur lagi? Qin Mu, kamu sebaiknya jujur padaku. Aku dan kalian tidak ada permusuhan. Mengapa terus mengincarku? Salahkan saja. Kamu menghalangi jalan kami. Siapa yang menyuruh kalian memegang proyek Angel Pharmaceuticals? Tidak melepaskan. Orang biasa tidak bersalah. Membawa permata itu bersalah. Hahaha, sekaranglah waktunya. Ah, ikut mati bersamaku. Ruyu, bertahanlah. Qin Mu. Jangan bicara bertahanlah, kamu akan baik-baik saja. Qin Mu, aku tidak akan berakhir denganmu. Kamu tunggu saja dikejar oleh Istana Serigala Langit sampai ke ujung dunia.
Si pengecut di mana? Keluar. Aku adalah pelindung Nanji Town dari Istana Serigala Langit. Siapa yang berani membunuhku? Pemimpin utama naga sudah dihukum. Untung buat dia, ayo selamatkan Guo. Ayah ibu. Guo. Sakit banget. Komandan Long, orang yang menculik Guo bersembunyi di dalam sana. Hari ini dimanapun mereka bersembunyi, aku akan menghancurkan mereka satu persatu. Presiden, ada yang datang, apa cepat? Suruh orang tahan dia, tidak ada kabar dari Bos Hua. Jangan-jangan sudah terlambat, kita mundur lewat pintu belakang. Buruk. Pintu belakang sudah diblokir oleh seorang wanita. Sial, kita lawan saja. Kamu berhenti. Kamu tidak dengar ya? Aku melihat ketakutanmu. Aku masih punya puluhan anak buah di bawah. Buru-buru mau turun menemui mereka ya. Sombong kamu, cari mati. Tidak mungkin, bahkan peluru tidak bisa membunuhmu kamu. Kamu setan. Yang kuat bukan senjata tapi manusia. Komandan Long, Guo tidak ada di sini. Bilang di mana anak perempuanku. Anakmu sudah lama mati. Ada gunanya, apalagi pula, aku juga tidak bisa hidup. Biarkan anakmu ikut mati bersamaku. Kamu ingin mati, aku tidak akan membiarkanmu mati. Cepat bilang di mana anak perempuanku. Anakmu tunggu saja mati bersamaku. Bilang. Kamu tidak bisa melawan kuil Tianlang. Aku tunggu kamu di bawah sana. Seminggu yang lalu kamu sudah mengirim keluargamu ke luar negeri. Tapi anakmu karena melakukan kesalahan. Sekarang masih ditahan masalah yang kamu buat. Jangan-jangan kamu mau anakmu yang menanggungnya. Kamu mau apa? Jangan sentuh anakku. Kalau tidak, aku jadi hantu pun tidak akan melepaskan kalian. Masalah tidak sampai ke keluarga karena kalian sudah tidak tahu malu duluan. Jangan salahkan aku kejam. Aku bilang, tolong lepaskan anakku, dia tidak bersalah. Cepat bilang di mana anak perempuanku. Ada di ruang bawah tanah, turun dari sini. Di sana ada pintu keluar. Ah! Guo, bertahanlah, ayah datang. Guo. Sial. Kuo. Kamu baik-baik saja ya? Kuo. Ayah sudah datang, buka matamu lihat. Kuo, ayah belum sempat bawa kamu ke taman bermain. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Long Shuai, tabahlah. Diam, aku tidak percaya. Putriku Qin Mu tidak mungkin mati. Aku harus menyelamatkannya. Long Shuai, jangan. Kamu sudah menggunakan 20 tahun umurmu, tidak bisa pakai lagi. Ilmu terlarang itu. Pergi kau. Long Shuai, kalau mau pakai saja 20 tahun umurku. Pasukan Huang Quan membutuhkanmu. Kuo. Ayah. Ratusan pasukan elit tidak bisa mengalahkan satu orang, tidak bisa. Tuanku, maafkan tuanku.
Sekarang 4 pelindung utama tewas. Kita harus membalas dendam untuknya membangkitkan kewibawaan Istana Tianlang. Berani membunuh pelindung Istana Tianlang. Selidiki. Siapa? Ayo Kuo-Kuo wah sangat manis. Satu suap lagi. Lapor Long Shuai kekuatan Istana Tianlang di kota Nanji. Sudah semua dihancurkan. Long Shuai Qin MU. Kamu sebenarnya siapa? Nyonya suamimu adalah yang tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan Panglima tertinggi pasukan Huang Quan. Memimpin 3 pasukan yang paling mulia di dunia. Apa kamu ternyata Panglima pasukan Huang Quan? Suamiku, kamu tidak bercandakan. Kamu tidak tahu kalau idolaku adalah Long Shuai, lalu sengaja berpura-pura jadi Long Shuai. Ruyu Fengjiu adalah pasukan Huang Quan. Komandan wilayah barat laut adalah orang kepercayaanku. Nyonya Long Shuai benar. Perasaanku terhadap Long Shuai sebenarnya lebih kepada kekaguman. Bagaimana kaget ya istri Long Shuai-ku. Sudah menduga identitasmu tidak biasa tapi tidak menyangka sehebat ini. Bagaimana mungkin aku membiarkan istriku dirugikan? Waktu ini tidak aman aku diam-diam. Mengirim orang melindungimu. Kakak ipar, ada penemuan penting. Apa kabar, bukannya kalian menyuruhku bertanggung jawab membangun kembali laboratorium? Saya menemukan satu solusi yang sudah berhasil. Obat ajaib ini mungkin bisa terwujud dalam minggu ini. Benarkah? Cepat bawa aku lihat. Jangan terlalu bersemangat, kamu masih perlu banyak istirahat. Lagi pula tidak ada masalah besar, kamu jaga Kuo-Kuo baik-baik. Kamu disuruh mencari markas besar langit serigala sudah ketemu. Lapor Komandan Naga sudah ditemukan. Bagus hari ini. Kita langsung serang mereka. Penatua Lu cabang Nanji. Adalah wilayahmu sekarang sudah dihancurkan. Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Pemimpin Serigala Emas bilang mereka menemukan proyek Angel Pharmaceuticals. Sedang merencanakan untuk merebutnya. Tidak tahu malah menghadapi musuh kuat. Hanya tahu segitu, mohon ampun pemimpin. Tidak tahu apa-apa, buat apa kamu? Pemimpin tenang bawahan sudah menyelidiki pelaku utamanya bernama Qin MU. Asal-usul misterius kekuatan luar biasa. Sekarang sedang menjadi menantu di keluarga Xiananji. Orang ini kemungkinan besar punya latar belakang lain, tapi semuanya disembunyikan. Latar belakang besar, siapa lagi yang tahu tentang Qin MU? Pemimpin tenang bawahan tidak tahu. Qin MU, apapun latar belakangnya, berani menantang langit serigala. Harus dihancurkan sampai 9 generasi 4 bayangan perang. Ikut aku ke Nanji, siap pemimpin. Tidak perlu mencari aku di sini. Kamu siapa? Bukan kamu yang mencari aku. Kamu Qin MU, surga ada jalan. Kamu tidak mau neraka, tidak ada pintu, kamu sendiri yang masuk. Aku sendiri membunuh kalian seperti menyembelih anjing. Berani sekali menghancurkan cabang Nanji. Bahkan berani memprovokasi, tangkap mereka. Lumayan mundur. Aku sendiri yang menghadapimu. Kukira seberapa hebat, ternyata hanya sekumpulan bantal sulaman. Bangsat, mati kau. Qin MU, sebenarnya kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja menghancurkan langit serigala. Qin MU. Masih ada hari esok, aku pasti akan mengiris kamu 1000 kali. Kalian siapa? Cepat lepaskan cucuku, kakek. Mohon ampun, jangan bunuh kami pemimpin. Bagaimana kalau kamu lepaskan kami? Kami punya uang semuanya untukmu. Salahkan. Salahkan menantu cucumu. Pergi sebarkan berita ke Qin MU. Bilang istrinya, seluruh keluarganya ada di tanganku, kalau tidak mau mereka mati. Apa segera datang ke sini dengan patuh. Tuan, jangan lakukan itu. Kami bermusuhan dengan Qin dia pasti, senang kalau kami mati. Ini dia pasti tidak akan datang, Tuan. Bagaimana kalau Anda anggap kami seperti angin? Lepaskan saja. Bagaimana caramu mengumpulkan informasi? Buang-buang waktu. Bunuh mereka semua, Tuan, jangan bunuh kami. Saya punya rencana, pasti bisa membuat Qin MU menyerah, katakanlah. Asalkan Anda mengirim anak buahmu. Ikat cucuku ini. Apa susahnya membunuh Qin MU lagi pula? Saya bisa secara pribadi menarik cucuku ini keluar. Kau cukup berguna kalau begitu. Sementara biarkan kalian hidup. Terima kasih, Tuan. Sungguh luar biasa, hanya dengan satu pil ini bisa menyembuhkan kanker. Kakak ipar, obat ajaib berhasil dikembangkan grup kita. Segera akan melesat. Ruyu kakek datang. Kamu tidak menyambut, masih marah pada kakek ya? Kakek, kalian mencari saya ada apa?
Ruyu kakek sebelumnya memang salah. Selama ini, sudah melakukan introspeksi mendalam. Bagaimanapun kita adalah satu keluarga. Jadi saya harap kamu bisa memaafkan kami. Kakek salah Ruyu kamu. Kasih kakek satu kesempatan kakek ini. Tidak akan hidup lama lagi Ruyu. Kami benar-benar tahu salah. Ruyu saya, sudah memesan tempat di Hotel Tang Palace. Kita sekeluarga duduk bersama. Makan dengan baik anggap saja. Sebagai kakek, Meminta maaf pada cucu. Tapi Qin Mu tidak mengizinkan saya pergi kemana-mana. Ruyu kasih kakek satu kesempatan untuk meminta maaf. Kalau begitu baiklah. Kakak ipar makan dengan kakek Xia kenapa lama sekali? Jangan ada yang bergerak, siapa yang berani bergerak akan kubunuh. Pergi. Ketemu mundur cepat. Hey Ada APA. Long Shui beraksi kelai, Nyonya Dikilik Oli, orang-orang telah menculik nenek mereka menyerang laboratorium dan mencuri obat khusus. Feng Jiu siapkan pasukan. Long Shui ini adalah jebakan untuk Anda bayarkan. Kamu Saya sendiri yang bukan pergi. lawan mereka begini. Mengerti. Sisik naga yang terbalik sentuh dan mati. Berani menyentuh istriku. Aku akan membuatmu mati tanpa mayat utuh. Meskipun kekuatanmu tak tertandingi pegang titik lemahmu. Kamu masih bisa dikendalikan pergi. Hentikan mereka. Qin Mu kamu panik. Sangat ingin menyelamatkan istrimu. Cepat turun. Ingin bertemu Long Shui lewati saya dulu. Perang tidak mengenal tipu muslihat yang menang jadi raja. Suruh Qin Mu turun ingin menyelamatkan istrinya. Hancurkan kedua lengannya dulu. Menghadapi kalian saya sendiri sudah cukup. Bunuh beri pelajaran pada bawahannya. Qin Mu benar-benar tenang tidak peduli istrinya. Apa ternyata tidak ada orang kemana Qin Mu pergi? Sekarang baru tahu sudah terlambat. Terjebak cepat ikut saya kembali. Ingin datang-datang, ingin pergi-pergi. Ruyu kamu tenang saja di perjalanan. Perusahaanmu saya akan bantu urus. Hati kalian terbuat dari besi ya. Aku benci kalian meskipun jadi hantu. Aku tidak akan melepaskan kalian. Ketua Istana. Semuanya normal di sini. Yang sebelumnya Anda janjikan pada kami. Berikan perusahaan Xia Ruyu pada kami. Bisakah dipenuhi? Ingin hadiah? Itu mudah saja. Kakek. Qin Mu aku tahu kamu di sekitar sini. Aku hitung sampai 3 kalau kamu tidak keluar. Aku akan membunuh istrimu. Qin Mu Kuoko tidak bisa tanpa ayah. Jangan pedulikan aku dengar tidak Qin Mu. Hentikan. Kamu memang di sekitar sini. Qin Mu pergilah. Ruyu aku pasti akan menyelamatkanmu. Kamu pergi. Qin Mu ini, kesempatan terakhir untukmu. Gabunglah dengan kuil langitku aku akan memberikanmu posisi wakil kepala kuil bagaimana? Dengan kalian sampah busuk ini aku Qin Mu lebih baik. Mati daripada bekerja untuk kalian. Tidak mau minum arak penghormatan, mau minum arak hukuman. Nyawa istrimu tidak mau lagi ya. Berhenti. Jika kamu berani melangkah lagi, aku akan memotong satu tangan istrimu, aku ingin melihat. Berapa lama istrimu bisa bertahan? Qin Mu. Jangan pedulikan aku.
Jaga baik-baik Kuo. Aku tidak pergi sudah kubilang. Aku akan melindungimu. Sungguh mengharukan sudah. Pesan terakhir sudah diberikan aksi. Kuberi kesempatan kalian tidak bisa memanfaatkannya. Siapa perempuan itu? Kepala kuil adalah adiknya. Adiknya bagus. Tangkap dia. Apa lepaskan aku? Qin Mu adik yang datang sendiri. Sungguh enak. Kamu. Qin Mu sudah lama bertarung kamu belum berdarah. Ini membuatku malu. Tusuk dirimu sendiri. Jika aku menusuk kamu akan melepaskan mereka. Menurutmu aku percaya. Kamu menusuk dulu. Setelah selesai aku akan pertimbangkan. Kakak maaf tidak perlu menyelamatkanku. Selamatkan kakak ipar dulu. Jangan banyak bicara. Tidak ingin istrimu ditelanjangi di depan umum. Maka tusuk dirimu. Ah, Suamiku. sekarang kamu puas. Lanjutkan. Ham. Kamu sombong. Sekarang tetap saja anjing mati di bawah kakiku. Tidak mungkin ternyata tidak mati. Kakak aku tahu kamu baik-baik saja. Sangat bagus. Bawa kakak iparmu cepat pergi. Suamiku. Sekarang. Saatnya kita menghitung semua utang. Hah, meskipun kamu bukan apa-apa. Dengan kondisi tubuhmu yang terluka parah. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkanku? Matilah. Aku sudah bilang. Akan menghancurkanmu berkeping-keping. Ah, Masih ada kata-kata terakhir. Qin Mu mari kita berdamai. Bagaimana? Selalu sisakan ruang untuk perdamaian. Sudah selesai dengan kata-kata terakhirmu. Tolong ampuni aku. Sudah selesai matilah. Ah, Kakak bagus kita menang. Ruyu. Hanya pingsan tidak apa-apa ayo. Kamu jaga kakak iparmu, aku akan membantu Feng Jiu. Jenderal Naga. Feng Jiu tidak akan bisa lagi melayanimu. Jenderal Naga kamu datang. Jenderal Naga semua musuh sudah dihabisi. Aku bersumpah tidak akan membiarkan pasukan Huangquan terluka lagi pergi. Ah suamiku, aku benar-benar baik-baik saja. Kepercayaanku pada keahlian medismu tidak perlu diragukan lagi. Tidak, kali ini kamu benar-benar melukai tubuhmu. Harus banyak istirahat. Tapi aku benar-benar baik-baik saja. Dengarkan. Kakak, tapi tempat konferensi pers sudah siap. Kakak ipar sebagai direktur utama tidak bisa tidak pergi. Obat kanker ajaib, apakah konferensi pers diadakan atau tidak? Tidak akan mempengaruhi nilainya. Tapi aku benar-benar ingin pergi. Kalau begitu tunda saja konferensi persnya. Aku. Ruyu, lihat siapa yang datang menjengukmu. Kuo cepat beri pelukan untuk Mama. Mama, kenapa kamu dirawat di rumah sakit lagi? Nyonya Jenderal Naga. Bukan sembarang orang bisa menjadi Ruyu kita. Setelah melalui cobaan ini, akhirnya mencapai kesuksesan menantu yang baik. Kamu setujukan? Ayah ibu tenang saja, ke depannya tidak akan membiarkan kalian mengalami hal seperti ini. Langit runtuh pun aku yang akan menanggungnya. Baik. Lihat apa yang kau katakan. Aku tidak bisa membuatnya lelah.
Long Shui benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Tidak bisa memimpin kali ini. Aku akan kembali dalam sebulan. Mari kita pergi sebagai perjalanan bisnis. Halo, buka kamar. Halo. Kesulitan membuka kamar 808. Apa lelucon 808? Ini 808 tapi presidential suite terbesar kami. Kau butuh 50 juta dalam satu malam. Bisakah aku hidup? Kau membuat masalah. Siapa yang menggertak bayi kecil kita? Sayang dia menggertak saya. Aku akan tinggal di presidential suite kita. Bagaimana dengan pria besar di kamar presiden? Tidak apa-apa, aku akan menanganinya. Masuk ke hotel kami. Tanpa 5 juta aku takut kau punya pintu. Tidak bisa masuk. Gesek dengan cepat. Sikat dia. Kegagalan gesek kartu masih 320.000. Betapa hantu yang malang. Saya menyalahkan Anda karena tiba-tiba mengatakan Anda sedang dalam perjalanan bisnis. Saya tidak membawa kartu yang benar. Keamanan. Bawa mereka keluar dariku. Sikat ini. $100.000 juta-juta. Miliaran miliar siapa kamu? Dewa naga membuatmu naga yang tampan. Suamiku, air panas, aku akan mencuci kakimu. Hah. Panas sekali, jangan cuci. Buku ini adalah perjanjian perceraian yang ditandatangani. Kau sudah memikirkannya? Aku sudah menikah denganmu selama bertahun-tahun. Bagaimana Anda memperlakukan saya dan mengatakan lebih banyak tentang Anda jika aku ingin menit? Aku bisa menemukan wanita yang lebih dari 10.000 kali. Hei Feng Jiu, cari aku beberapa pacar. Ubah satu permintaan setiap hari? Apa yang sudah kau temukan? Qin Mu, kau berani. Istri, bukankah Anda membiarkan saya bermain? Saya tidak benar-benar memukul. Qin Mu, kau sangat menyenangkan. Istri, aku salah. Suami cuci untukmu. Baru dong gitu. Long Shui, adikmu Qinnya ada masalah. Apa katamu, Qinnya di mana? Kumpulkan semua pasukan Huang Quan, siapa yang berani ganggu Xiao Ya, aku akan. Oh, baiklah kalian. Main-main denganku ya. Main-main denganku ya.